Seluruh alam semesta yang asli, bersih. Istana Kaisar Bintang Naga Kaisar, aula belakang Aula Kaisar Naga. Di aula belakang, tanah dipenuhi puluhan ribu toples anggur kosong, tetapi di sebelahnya, ada lebih dari 100.000 toples anggur yang belum dibuka, dan dua tuan berjubah naga emas masih duduk di kursi mewah kursi, dia mengangkat altar dan minum banyak-banyak. Haha, 3842, aku belum mengeluarkan perintah, tapi kamu sudah memerintahkan pasukan Yu Huangmu untuk dikirim. Haha, saya yakin Longge dan yang lainnya sekarang memahami seluruh alam semesta saya. Kita semua telah mendengar apa yang baru saja mereka analisis. Mereka memang sangat pintar dan analisis mereka pada dasarnya benar. Oleh karena itu, mereka tidak perlu melanjutkan. Saya tahu lebih banyak tentang seluruh alam semesta. Yang mereka butuhkan adalah pelatihan. Oleh karena itu, tanpa perintah Anda, Saudara Long, saya telah mengatur beberapa pasukan Yu Huang untuk mencegat mereka seperti yang Anda minta, 3842 berkata sambil tersenyum. Haha, kalau begitu, apakah aku ingin mengucapkan terima kasih dan menawarimu anggur lagi? Tentu saja, ayo, lakukan. Jika kamu tidak minum lebih banyak, aku akan kehilangan banyak pasukan Yu Huang. 3842 tersenyum, lalu mengangkat sebotol anggur dan meminumnya dalam jumlah besar dengan Raja Naga yang jahat. Haha, oke, kalau begitu aku akan membiarkanmu minum secukupnya. Raja Naga berkata sambil tersenyum, lalu dia juga mengangkat sebotol anggur, mengangkat kepalanya dan meminumnya, tidak peduli seteguk besar anggur meluap dari mulutnya, mulut dan merendam emas di tubuhnya. Warna jubah naga. Domain alam semesta 3842. Domain Silver Moon Universe, kota makanan bintang makanan. Longge dan yang lainnya, yang sedang mendiskusikan masalah di villa, tiba-tiba merasakan 1000 aura kuat ini dengan cepat berteleportasi ke tempat mereka berada. Diperkirakan 1000 aura kuat ini akan muncul dalam waktu kurang dari 1 menit dari mereka. Apa yang terjadi? Kenapa ada master setingkat Yu Huang? Dilong bertanya melalui transmisi suara. Sebanyak 1001 master tingkat Yu Huang, dan mereka semua adalah master tingkat Yu Huang dari klan pembasmi tersembunyi, kata Long Ge dalam transmisi suara. Dia merasakan dari aura lawan bahwa dia adalah master tingkat Yu Huang dari klan pembasmi tersembunyi. Sebanyak 1001 orang semuanya adalah ahli Yu Huang tingkat 1 atau lebih tinggi, dan tim tersebut dipimpin oleh ahli Yu Huang tingkat 6 atau lebih. Menurut anisasi ini, itu seharusnya adalah tentara Yu Huang, transmisi suara. Tentara Kaisar di alam semesta Kaisar. Dilong bertanya melalui transmisi suara. Ya, saya tidak menyangka bahwa kita belum melihat pasukan Yu Huang yang sebenarnya di alam semesta asli, tetapi kita telah melihat pasukan Yu Huang yang sebenarnya di alam semesta ini. Longge menghela nafas melalui transmisi suara. Mengapa mereka mendatangi kita? Dilong bertanya melalui transmisi suara. Jika tebakanku benar, Raja Naga seluruh alam semesta ini sama kuatnya dengan Raja Naga asli kita dari seluruh alam semesta. Dengan kekuatan yang begitu kuat, Raja Naga pasti menemukan kita dengan sangat mudah. Mungkin kita memulainya dari awal. Kita telah ditemukan oleh Raja Naga ketika kita memasuki seluruh alam semesta ini, jadi mereka sekarang mengirimkan pasukan Yu Huang untuk membasmi kita, kata Longge. Lalu kenapa kamu tidak membasmi kami saat kami pertama kali datang ke alam semesta ini? Dilong bertanya melalui transmisi suara. Mungkin pada awalnya kita sangat dekat dengan lubang hitam dan bisa dengan cepat melarikan diri dari lubang hitam kembali ke alam semesta asal. Tapi sekarang, jika kita ingin melarikan diri kembali ke alam semesta asal, kita harus mulai dari tempat yang sama seperti saat kita pertama kali memasuki alam semesta. Alam semesta bulan perak kembali ke alam semesta Kaisar, kata Huohu. Haha, untungnya, kita telah menjadi lebih kuat sekarang. Saat kita melakukan perjalanan dari alam semesta bulan perak ke alam semesta Kaisar, kita adalah master di bawah Raja Yu tingkat kelima. Sekarang, kita sudah menjadi Kaisar Yu. Seorang master level 6, Dilong Chuanyin berkata sambil tersenyum. Tapi lawan kita juga telah berubah. Mereka yang mengejar kita saat itu adalah master di bawah Yu Wang tingkat 9, tentu saja. Ada juga beberapa master tingkat Yu Huang yang lebih rendah, tapi sekarang, mereka yang mengejar kita telah menjadi kaisar. Tentara Yu Huang di domain semesta sekarang hanyalah skuadron Yu Huang dari klan pembasmi tersembunyi, dan kemungkinan besar akan secara bertahap menjadi lebih kuat di masa depan, hingga Brigade Yu Huang dari klan naga. Kata Longge. Mumpung kita belum dikepung, ayo kita evakuasi dulu. Kita yakin koordinat kita saat ini sudah ketahuan. Kalau kita bertempur di kota pangan ini, seluruh kota pangan bahkan seluruh bintang pangan akan hancur, juga kami akan bertarung di luar angkasa, kata Huohu. Saat ini, Huohu menunjukkan sifat welas asihnya. Dia tidak mementingkan keselamatan dirinya sendiri, tetapi keselamatan penduduk kota makanan. Oke, Longge dan Dilong berkata melalui transmisi suara,
lalu mereka bertiga berteleportasi bersama dan menghilang ke dalam villa yang mereka sewa. Kemudian, mereka berteleportasi keluar Footstar. Saat berteleportasi, Longge juga mengirimkan pesan kepada anggota tim Yu Huang yang berteleportasi ke arah mereka. Tuan dari klan pembasmi tersembunyi Yu Huang, jika Anda punya nyali, datanglah keluar angkasa dan lawan kami. Transmisi suara Longge menunjukkan kekuatan mentalnya yang kuat. Para master level Yu Huang yang menerima transmisi suara semuanya terkejut. Namun, ada banyak dari mereka, dan Longge memandang rendah mereka seperti ini, yang benar-benar membuat mereka marah. Huff. Saya tidak percaya bahwa 3 master di tahap awal Yu Huang tingkat 6 dapat menantang surga. Tidak bisakah tim Yu Huang kita yang terdiri dari 1000 orang membasmi mereka? Semua anggota tim siluman mendengarkan perintah tersebut dan segera teleport keluar angkasa, bangun formasi untuk mencegat ketiga musuh yang menerobos alam semesta kita ini, kata pemimpin tim klan pembasmi tersembunyi level 6 Yu Huang melalui ponselnya. Ya, anggota tim Yu Huang merespons, dan kemudian mengubah target teleportasi mereka satu per satu keluar angkasa. Longge takut lawan mereka tidak dapat menemukan mereka, jadi dia sudah mengirimkan koordinatnya. Sebagai pasukan Yu Huang di alam semesta kaisar, bagaimana mereka bisa dihina seperti ini? Mereka berteleportasi dengan cepat dan dengan cepat berteleportasi keluar angkasa. Mereka juga dengan cepat melihat Longge dan yang lainnya, dan kemudian, satu persatu ahli tingkat Yu Huang berteleportasi di sekitar Longge dan yang lainnya, dan mengepung Longge dan yang lainnya dari segala arah, dari langit dan bumi. Saya akhirnya menerima misi, dan saya harus melakukannya dengan baik kali ini. Kapten suku pembasmi tersembunyi di Yu Huang tingkat 6 berpikir dalam hati kelilingi Long. Dengarkan baik-baik, anggota tim, kita hanya punya waktu 100 tahun untuk menjalankan misi dalam 10.000 tahun. Dengan kata lain, kita hanya punya waktu 100 tahun untuk menerima misi dalam 10.000 tahun. 100 tahun. Oleh karena itu, misi kali ini sangat langka bagi kami. Kami telah bekerja keras untuk menyelesaikan misi ini, dan hadiah untuk misi ini juga telah dirilis. Siapapun yang membasmi salah satu dari 3 master tingkat Yu Huang ini bisa mendapatkan set lengkap perlengkapan kerajaan. Peralatan luar biasa. Semuanya, bekerja keras, kata Kapten Yu Huang level 6 dari klan pembasmi tersembunyi. Satu set lengkap peralatan kerajaan berkualitas tinggi. Anggota tim berkata dalam pesan. Setelah menerima konfirmasi dari Kapten klan pembasmi tersembunyi, mereka semua menjadi gila dan ingin menyerang Longge dan yang lainnya sekarang, mereka ditakuti oleh Kapten klan pembasmi tersembunyi. Mereka masih menunggu perintah dari Kapten klan pembasmi tersembunyi. Longge dan yang lainnya dikelilingi oleh 1001 ahli tingkat Yu Huang, tapi mereka tidak terlihat panik sama sekali. Anda harus tahu bahwa Longge dan yang lainnya, tentu saja, membasmi 3000 master tingkat Yu Huang ketika mereka berada di domain alam semesta asli. Ketika mereka berada di Yu Huang tingkat keempat mereka bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Seringkali, menghadapi ribuan master tingkat Yu Huang ini, Longge dan yang lainnya tentu tidak gugup sama sekali, dan Huohu bahkan mengkhawatirkan satu sama lain. Karena mereka terlalu kuat sekarang. Semuanya, kenapa kamu datang untuk mencegat kami? Longge bertanya sambil tersenyum. Karena kamu berasal dari domain All Universe lain, dan kamu juga master tingkat Yu Huang. Bukankah kamu bergabung dengan tentara Yu Huang? Apakah kamu tidak memahami aturan All Universe Domain? Siapapun yang mengembara ke All Universe lainnya domain semesta akan dihukum oleh orang lain. Tentara Yu Huang di seluruh alam semesta mengejarnya, kata Kapten klan pembasmi tersembunyi level 6 Yu Huang, yang disebut serangan tersembunyi. Dia adalah pemimpin pasukan tentara Yu Huang dari klan pembasmi tersembunyi. Dia telah lama menunggu kesempatan untuk maju. Sekarang dia bertemu Longge dan yang lainnya, dan tugas yang diberikan oleh mereka adalah tugas tertinggi. Dia harus menyelesaikannya dengan baik. Meskipun dia melihat Longge, mereka bertiga sangat tenang. Dia juga tahu bahwa Longge dan yang lainnya sangat kuat, tetapi dia percaya bahwa dengan kekuatan kolektif tim Yu Huang dan kekuatan formasi, mereka dapat membasmi mereka bertiga. Kami benar-benar tidak menyangka bahwa membobol alam semesta lain akan memberikan hasil seperti itu. Kami masuk karena penasaran. Kami tidak membasmi siapapun di alam semesta ini. Kami juga tidak mengganggu keseimbangan alam semesta ini. Mengatakan dengan nada rendah hati bahwa ketika mereka berada di domain alam semesta asli, mereka belum benar-benar memasuki tentara Yu Huang. Raja Naga membantu mereka mendaftar untuk bergabung dengan tentara Yu Huang, tetapi Longge dan yang lainnya tidak mengetahui aturannya di tentara Yu Huang. Melihat Longge begitu rendah hati, serangan tersembunyi Yu Huang level 6 merasa bahwa Longge dan yang lainnya takut pada mereka, jadi serangan tersembunyi berkata dengan bangga sekarang kamu tahu ini sudah terlambat. Kamu telah memasuki domain alam semesta kami, maka kami memenuhi syarat untuk membasmimu. Bagaimana jika kami tidak melawanmu dan kami kembali ke alam semesta kita?
Huo Wu bertanya. Huo Wu mengasihani pihak lain karena dia tahu bahwa begitu pertempuran dimulai, dengan kekuatan Super Long Ge dan Dilong, dia harus telah membasmi semua tim Qian Yu Huang di sisi berlawanan sekaligus. Jadi nada suara Huo Wu sangat lembut. Melihat Huo Wu yang begitu cantik berbicara dengan suara yang begitu lembut, sebagian besar dari 1000 master tingkat Yu Huang di seberangnya mulai jatuh cinta pada Huo Wu. Bagaimana mereka bisa melihat master tingkat Yu Huang yang begitu cantik seperti Huo Wu berlatih sampai sekarang, dan kekuatan tempurnya telah mencapai tingkat menengah Yu Huang, dan kekuatannya mendekati Kaisar Air. Seluruh tubuhnya menjadi sempurna, hampir tanpa cacat. Bagaimana mungkin kecantikan seperti itu tidak membuat orang bersemangat? Akibatnya, beberapa anggota tim Yu Huang mulai menunjukkan rasa tidak hormat. Haha, tentu saja kamu tidak bisa membiarkan kecantikan seperti itu kembali. Kami tidak akan membiarkanmu kembali kecuali kamu memberi kami kesempatan untuk memanfaatkannya. Ya, meskipun kita menggunakan semuanya secara bergantian, kita masih harus membasmi mereka agar kita bisa mendapatkan hadiah perlengkapan kerajaan berkualitas tinggi itu. Ya, benar, basmi mereka saat kamu bosan terlebih dahulu. Dengan cara ini kamu akan bersenang-senang dan mendapatkan perlengkapan. Hahaha, anggota tim Yu Huang di sekitarnya tertawa penuh nafsu. Namun, anggota tim Yu Huang ini tidak menyadari bahwa ekspresi Huo Wu di sisi berlawanan telah berubah dari kasihan menjadi marah, dan wajah tersenyum Long Ge dan Dilong juga berubah menjadi marah dan dingin, dan Huo Wu mulai bangkit terus-menerus. Serangan diam-diam pemimpin regu merasakan situasi seperti itu, dan segera mengirim pesan dan memerintahkan semuanya, perhatikan, mereka mengumpulkan kekuatan untuk bersiap menghadapi pelarian, jangan biarkan mereka melarikan diri. Pemimpin pasukan diam-diam berpikir bahwa Long Ge dan yang lainnya akan melarikan diri, karena bahkan dengan kekuatannya, bahkan 2 orang lagi tidak akan mampu menandingi pasukan Qian Yu Huang. Namun, dia tidak mengetahui kekuatan sebenarnya dari Long Ge dan yang lainnya. Jika dia tahu, dia bahkan tidak akan memiliki keberanian untuk mencegat Long Ge dan yang lainnya. Ya, kami tidak akan membiarkan mereka melarikan diri. Kami belum menggunakan keindahan itu. Anggota tim Yu Huang menjawab dengan senyuman, dan kemudian 1000 master tingkat Yu Huang membangun formasi raksasa bersama-sama, membentuk perisai pertahanan raksasa, mengepung Long Ge dan yang lainnya. Meskipun mereka mengatakan bahwa mereka membenci Long Ge dan yang lainnya, mereka juga tahu dari nada serangan diam-diam betapa kuatnya Long Ge dan yang lainnya. Mereka tidak ceroboh dan membangun formasi raksasa dalam satu gerakan. Setelah formasi lawan terbentuk, Huo Wu, yang marah ketika mendengar kata-kata kotor pihak lain, menoleh untuk melihat Long Ge dan Dilong di sampingnya, dan kemudian berkata dengan dingin, "Saudara Long, Xiao Long, awalnya saya ingin melepaskan mereka, tetapi mereka tidak melakukannya. Aku tidak menghargainya, aku serahkan sisanya padamu, aku khawatir membasmi mereka akan mengotori tanganku." Saudari Hu, jangan khawatir. Saya pasti akan membasmi mereka. Benar-benar menghina. Dilong juga berkata dengan marah. Long Ge mengangguk dengan dingin, lalu berkata dengan dingin, "Jangan khawatir, aku akan membasmi mereka, tidak meninggalkan siapapun." Ya, Huo Wu mengangguk puas saat ini, lalu mundur ke samping sambil memegang perisai pertahanan berwarna-warni. Tim Yu Huang yang mengelilingi Long Ge dan yang lainnya mendengar percakapan antara Long Ge dan yang lainnya. Semuanya terasa luar biasa. Apa, mereka bilang akan membasmi kita dan tidak membiarkan siapapun hidup. Apa aku salah dengar? Tanya salah satu anggota tim Yu Huang. Kamu dengarkan? Aku juga mendengarnya. Sepertinya mereka gila. Dalam formasi sekuat kita, kemana mereka bisa terbang? Selama kita mengaktifkan serangan formasi, mereka dijamin akan dibasmi oleh kita. Kata anggota tim Yu Huang lainnya. Namun, di mata serangan diam-diam dari pemimpin tim, dia merasa bahwa Long Ge dan yang lainnya sangat kuat, karena saat ini, bahkan dengan kekuatan tempur puncak Yu Huang level 6, dia tidak dapat lagi mendeteksi kekuatan apa yang Long Ge dan yang lain telah mencapainya. Artinya, kekuatan Long Ge dan yang lainnya telah jauh melampaui puncak Yu Huang tingkat 6. Namun, pemimpin regu tidak mungkin menyerah pada serangan sembunyi-sembunyi seperti ini. Ini adalah misi yang hanya terjadi sekali dalam 10.000 tahun. Anda harus bekerja keras untuk menyelesaikannya. Set peralatan kekaisaran tingkat tinggi. Hadiah seperti itu bernilai miliaran. Tinggal beberapa tahun lagi, mengapa dia tidak bekerja keras untuk menyelesaikannya? Semuanya, dengarkan perintahku dan serang dengan formasi. Kata pemimpin pasukan dalam transmisi suara tersembunyi. Hasilnya, 1000 master tingkat Yu Huang secara langsung memasukkan kekuatan alam semesta ke dalam formasi, sementara serangan siluman pemimpin pasukan mengendalikan kekuatan alam semesta dalam formasi, membentuk 3 berkas cahaya yang kuat, yang meledak langsung ke arah Long Ge, Kaisar Naga, tarian api. Wosh, wosh, wosh. 3 sinar cahaya yang kuat ditembakkan ke Long Ge, Dilong, dan Huo Wu. Kekuatan setiap sinar mencapai tahap awal level ke-7 Yu Huang.
Dengan kekuatan seperti itu, bahkan serangan siluman pemimpin tim pun akan terjadi tidak mungkin. Jika dia berani melawan, dia yakin dengan kekuatan formasi ini, dia akan mampu melukai Long Ge dan yang lainnya dengan parah. Menurutnya, Long Ge dan yang lainnya hanya menggunakan metode rahasia untuk bersembunyi kekuatan tempur mereka. Namun, serangan diam-diam pemimpin pasukan segera menemukan bahwa dia salah, dan dia sangat salah. Dia tidak hanya menemukan bahwa dia salah, tetapi anggota pasukan Yu Huang juga menemukan bahwa mereka salah, mereka tidak bisa lagi menebusnya, selanjutnya, mereka akan menghadapi pemandangan di sisi neraka. Basmi, Long Ge berkata dengan dingin. Menghadapi serangan sinar itu, Long Ge tidak peduli sama sekali. Dia langsung meledakkan sinar itu dengan tubuhnya, dan kemudian menyerang formasi yang dibangun oleh lawan kekasihnya dengan kata-kata seperti ini. Tarian api, Long Ge tidak akan pernah mentolerirnya. Basmi, Kaisar Long meraung, lalu melambaikan sarung tangan naga api, langsung meledakkan dua serangan sinar, lalu mengikuti Long Song dan berubah menjadi aliran cahaya untuk membasmi mereka. Melihat ketiga berkas cahaya itu diledakkan dengan begitu mudah oleh Long Ge dan yang lainnya, tim Yu Huang di sisi berlawanan mulai terkejut. Namun yang lebih mengejutkan mereka adalah Long Ge mengayunkan pedang emasnya dan langsung membawa mereka ke sana. Formasi kuat yang saya banggakan telah meledak. Boom pedang Raja Naga Long Ge menghantam perisai pertahanan formasi yang mengelilingi mereka. Perisai pertahanan formasi sangat rentan dan langsung diledakkan oleh Long Ge anggota tim Yu Huang, menyebabkan darah mereka mendidih, bahkan ada yang muncrat sedikit darah. Namun, saat anggota tim Yu Huang memuntahkan darah, Long Ge dan Dilong berubah menjadi dua aliran cahaya dan mulai membasmi mereka tanpa ampun. Huo Hu merasa sedikit terkejut saat melihat ketua tim terbang ke arahnya dengan serangan sembunyi-sembunyi. Tapi Huo Hu langsung mengerti. Dia belum mengambil tindakan. Pemimpin tim mengira dia lemah ketika dia menyerang. Benar saja, pemimpin tim terbang di samping Huo Hu dengan serangan sembunyi-sembunyi, langsung mengembunkan gelombang kejut yang kuat dan mengarahkannya ke Huo Hu, lalu berkata jangan bergerak. Mendengar kata-kata seperti itu, Huo Hu tidak bisa menahan diri untuk tidak memandangnya dengan rasa kasihan. Namun, pemimpin tim panik selama serangan diam-diam. Dia tidak terlalu memperhatikan. Ketika dia melihat Huo Hu tidak berbicara, dia mengira Huo Hu telah dikendalikan olehnya yang lain dan berteriak hentikan. Mendengar teriakan serangan diam-diam pemimpin pasukan, Long Ge dan Dilong berubah menjadi dua aliran cahaya dan berhenti. Namun, pada saat ini, 1000 master level Yu Huang telah dibantai oleh Long Ge dan yang lainnya. Long Ge dan Dilong berhenti dan menatap pemimpin regu serangan tersembunyi dengan mata dingin, menatapnya seperti melihat orang mati. Di belakang Long Ge dan Dilong, ada puing-puing beterbangan di langit. Puing-puing ini tertinggal setelah 1000 prajurit tingkat Yu Huang terbasmi. Melihat puing-puing di seluruh langit, melihat Long Ge dan Dilong yang dingin, Kapten Tim Yin Qi merasa sedikit pahit di mulutnya. Dia pikir dia bisa menggunakan Huo Hu untuk mencegah Long Ge dan yang lainnya membasmi anak buahnya, tapi Long Ge dan yang lainnya hanya dalam 30 detik, dia telah membasmi 1000 anggota timnya sendiri. Sungguh kekuatan serangan yang menakutkan, dan betapa cepatnya itu mungkin juga setelah terbasmi, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengendalikan Huo Hu. Namun, apakah sekarang ada peluang bagi pemimpin regu untuk melakukan serangan sembunyi-sembunyi? Jangan bergerak, kamu harus melepaskan aku, jika tidak, aku akan membasminya. Pemimpin tim mengancam dengan tenang, dan kemudian sinar di tangannya menyala, seolah-olah dia bisa menyerang Huo Hu kapan saja. Long Ge dan Dilong tidak bisa menahan senyum ketika mereka mendengar kata-kata pemimpin tim tentang serangan diam-diam. Xiao Long, aku dengar kamu benar, dia benar-benar mengancam gadis penari itu. Long Ge berkata sambil tersenyum. Kamu mendengarnya dengan benar, dia memang mengancam Suster Hu. Dilong tersenyum, dan kemudian menatap mata pemimpin pasukan yang diam-diam seolah-olah dia sedang melihat orang idiot. Kalau begitu biarkan dia membasminya, kata Long Ge sambil tersenyum, lalu berteriak kepada pemimpin pasukan, kami akan memberimu kesempatan. Selama kamu membasmi kecantikan kami akan melepaskanmu. Mendengar perkataan Long Ge, ketua tim sedikit terkejut, lalu berkata dengan penuh semangat jangan main-main denganku. Jangan mengira aku tidak berani. Jika aku membasminya, akan terlambat bagimu untuk melakukannya, menyesal. Jika kamu membasmi, kami tidak akan menyesalinya, kata Long Ge sambil tersenyum. Kapten tim Lian Qi tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata saat dia mendengarkan kata-kata Long Ge. Kemudian, dia berbalik untuk melihat ke arah Huo Hu dan berkata, kamu tidak akan meminta belas kasihan dari temanmu. Tanyakan kepada mereka untuk melepaskanku, lalu aku akan melepaskanmu. Huo Hu memandang pemimpin pasukan dengan mata menyedihkan dan berkata, tidak, kamu bisa membasmiku sekarang. Jika kamu tidak membasmiku, aku akan membasmimu. Setelah mendengar kata-kata Huo Hu,
pemimpin pasukan menjadi semakin terdiam, dan kemudian dia berteriak dengan keras, "Oke. Kamu memaksaku, dan aku akan memberimu penghalang bahkan jika aku mati." Setelah pemimpin regu menyerukan serangan sembunyi-sembunyi, dia langsung membombardir Huo Wu dengan seluruh kekuatannya. Boom sinar cahayanya membombardir penutup pertahanan berwarna-warni di sekitar tubuh Huo Wu, menyebabkan ledakan hebat. Tapi yang mengejutkan serangan diam-diam pemimpin pasukan adalah bahwa perisai pertahanan berwarna-warni tidak rusak sama sekali, bahkan tidak ada riak yang muncul. Sementara pemimpin regu tercengang, Long Ge berteleportasi di depan pemimpin regu, dan kemudian mengayunkan pedang Kaisar Naga ke arah pemimpin regu, sambil mengayunkannya. Long Ge mengirim pesan ke Hidden Rite dan berkata, "Haha. Bahkan Master Yu Huang tingkat 9 tidak dapat menembus perisai pertahanan 5 warna ini, apalagi kamu." Dalam keterkejutan dari serangan siluman pemimpin regu, pedang Kaisar Naga Long Ge telah ditebas. Karena kecepatannya terlalu cepat, serangan siluman pemimpin regu bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi, dan kemudian berubah menjadi debu di seluruh langit. Mengambang di langit berbintang. 1001 Master tingkat Yu Huang, tim Yu Huang yang diam-diam membasmi klan, dimusnahkan. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk mengirim pesan, dan mereka semua terbasmi tingkat yang sangat kuat. Yang pasti bukan hanya tim Yu Huang dari klan pembasmi tersembunyi yang mengetahui bahwa kita telah datang ke alam semesta ini. Pasukan Yu Huang yang lain pasti juga mengetahuinya, namun mereka belum tiba tepat waktu. Oleh karena itu, tidak cocok untuk tinggal di sini, untuk waktu yang lama, ayo pergi secepatnya. Kata Long Ge dalam pesan. Yah, meski kita tidak takut dengan skuadron Yu Huang itu, masih banyak ahli di skuadron Yu Huang dan Brigade Yu Huang. Kita sekarang berada di alam semesta yang aneh, dan ini adalah wilayah lawan. Jika kita bertarung terlalu banyak, kita pasti akan melakukannya. Terjebak dalam pengepungan yang ketat, kata Huo Wu. Kalau begitu ayo kita teleport langsung. Kata Dilong melalui pesan. Oke, Long Ge dan Huo Wu berkata melalui transmisi suara, lalu mereka bertiga berteleportasi dan menghilang ke langit berbintang. Seluruh alam semesta yang asli. Istana Kaisar Bintang Naga Kaisar, aula belakang aula Kaisar Naga. Kaisar Naga dan 3842 terus minum dengan gembira. Saudara Long, Xiao Long Ge dan yang lainnya terlalu kejam. Mereka langsung menghancurkan tim Yu Huang tanpa membiarkan satu orang pun hidup. Benar-benar kejam, 3842 meminum anggur dan tersenyum. Kekuatan mentalnya sudah digunakan untuk mendeteksi semua miliknya. Di alam semesta, dia akan segera mengetahui apa yang terjadi. Haha, siapa yang menyuruh mereka menghina Xiao Huo Wu? Apa yang akan kamu lakukan jika seseorang menghina mantan Raja Naga kita? Tanya Raja Naga sambil tersenyum waktu yang sama. Tentu saja, basmi mereka semua, 3842 tersenyum, lalu mengambil sebotol anggur dan melanjutkan minum. Itu benar, tentu saja tidak apa-apa bagi Xiao Long Ge dan yang lainnya untuk melakukan ini. Saat itu, kami membantai ras kosmik dan membasmi ratusan ribu master tingkat Yu Huang di planet dasar ras itu. Sekarang Xiao Long Ge dan yang lainnya membasmi kamu membasmi 1000 master tingkat Yu Huang, jadi apa gunanya membasmi master tingkat Yu Huang dari klan naga yang bukan keturunan langsungmu? Kaisar Naga berkata sambil tersenyum. Apa maksud Saudara Long, bahwa kita, klan naga, tidak boleh mengambil tindakan terhadap mereka yang mencegat dan membasmi Long Ge dan yang lainnya? 3842 meletakkan toples anggur dan bertanya. Tentu saja ini yang terbaik, tapi apakah kamu peduli dengan kehidupan para master naga Yu Huang itu? Raja Naga bertanya sambil tersenyum. Kalau begitu klan naga juga akan diberangkatkan. 3842 bertanya. Tentu saja, semakin kuat masternya dalam mencegat dan membasmi, semakin cepat kemajuan Xiao Long Ge dan yang lainnya, dan semakin baik efek pelatihannya. Oke, kalau begitu aku akan mengirimkan semua pasukan Yu Huang dan semua master untuk mencegat Long Ge dan yang lainnya. 3842 berkata sambil tersenyum. Itu benar, hanya ketika mereka menghadapi tantangan yang lebih besar barulah Long Ge dan yang lainnya bisa maju lebih cepat. Namun, kamu harus mengambil langkah demi langkah. Jika kamu langsung mengirimkan beberapa kapten klan naga, Xiao Long Ge dan yang lainnya pasti akan melakukannya, jangan jadi lawanmu. Kata Huang. Lalu jika kita mengirim ahli di bawah pemimpin skuadron, dengan kekuatan tempur Long Ge saat ini, mereka sengaja bersembunyi, ahli kita di bawah pemimpin skuadron tidak akan bisa mendeteksi mereka sama sekali. Dengan kemampuanmu, tidak bisakah kamu memasang perangkat penentuan posisi pada Xiao Long Ge dan yang lainnya sehingga Xiao Long Ge dan yang lainnya dapat ditemukan oleh orang lain kemanapun mereka pergi? Apakah ini terlalu kejam? Dengan cara ini, Xiao Long Ge dan yang lainnya tidak akan punya waktu istirahat. Mereka pasti sudah diburu. Haha, ini disebut pelatihan. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa maju? Kalau tidak,
Bagaimana mereka bisa tumbuh ke level kita dalam 10.000 tahun? Raja Naga berkata sambil tersenyum, lalu mengangkat sebotol anggur. Oke, biarkan mereka diburu sepanjang waktu. Kakak Long, ayo minum. 3842 berkata sambil tersenyum. Lakukan. Longge mengangkat sebotol anggur, lalu mengangkat kepalanya dan meminumnya. Lakukan. 3842 melihat ini. Dia juga mengambil sebotol anggur dan mulai meminumnya. Pada saat yang sama, dia diam-diam memasang perangkat penentuan posisi pada Longge dan yang lainnya. Pada saat ini, di seluruh alam semesta tahun 3842, para penguasa tentara Yu Huang bisa melewatinya. Sistem militer telah mencari koordinat Longge di seluruh alam semesta. Tapi Longge dan yang lainnya masih bingung. Lagi pula, 3842 juga merupakan master di level Raja Naga. Bagaimana perangkat penentuan posisi yang dia buat bisa ditemukan oleh Longge dan yang lainnya? Setelah pertempuran pertama, Longge dan yang lainnya dengan cepat berteleportasi selama sehari semalam agar tidak ditemukan oleh orang lain, dan kemudian tiba di planet terpencil. Mereka bersembunyi di gua di planet itu. Bagaimanapun, meskipun Longge dan yang lainnya kuat, mereka juga tahu bahwa mereka bukanlah lawan dari para kapten yang bergabung pasti akan diikuti oleh pihak lain. Pasti mustahil untuk melarikan diri saat itu. Di planet yang sepi, Longge dan yang lainnya berada di sebuah gua mewah. Mereka berada di ruang belajar mewah, mendiskusikan situasi mereka saat ini. Membasmi tim Yu Huang jelas bukan masalah sepele. Saya yakin kita sekarang dicari oleh tentara Yu Huang di seluruh alam semesta. Mereka pasti akan mengirimkan pasukan Yu Huang dalam jumlah besar untuk memburu kita, kata Long. Yah, kita pasti dikejar, tapi sekarang kita sudah berteleportasi sejauh ini, kita sudah jauh dari bintang makanan itu. Terlebih lagi, lubang yang kita gali sangat dalam, 100.000 meter penuh, bahkan jika Yu Huang tingkat ke-9 puncak tidak mungkin bagi para ahli untuk mendeteksi keberadaan kita, jadi kita harus yakin, kata Di Long sambil tersenyum. Mari kita berlatih dengan baik di sini, dan ketika angin bertiup, kita akan berteleportasi kembali ke bintang budidaya naga, dan kemudian kembali ke alam semesta asli. Kita sendiri jelas bukan tandingan tentara Yu Huang di alam semesta ini. Jika pasukan Yu Huang itu mengirimkan beberapa kapten, kita mungkin akan terlalu menanggung beban. Jika mereka mengirimkan ahli setingkat komandan, yang merupakan pemimpin klan dari 10 ras kosmik utama, maka kita pasti tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukannya, melarikan diri, dan kita akan dibasmi langsung oleh mereka. Jadi, di seluruh alam semesta ini, lebih baik kita tetap bersikap rendah hati. Tapi sepertinya kita tidak bisa bersikap rendah hati lagi, kata Huohu melalui transmisi suara. Longge dan Di Long hendak mengirim pesan untuk menanyakan alasannya, tetapi mereka segera merasakan dengan kekuatan mental mereka bahwa planet terpencil ini bergetar hebat. Melihat getarannya, sepertinya ada sejumlah besar master tingkat Yu Huang menggali lubang di tanah. Sejumlah besar master tingkat Yu Huang sedang menggali lubang di tanah. Apa buktinya? Ini membuktikan bahwa jejak Longge dan yang lainnya setidaknya telah terungkap, dan pihak lain sedang mencari Longge dan yang lainnya. Longge dan yang lainnya merasakan getaran yang begitu kuat, dan menemukan bahwa getaran itu semakin dekat, dan mereka tiba-tiba kehilangan pandangan satu sama lain. Apa yang terjadi? Kita sudah menghilang. Seharusnya kita tidak meninggalkan jejak apapun. Kenapa mereka masih bisa menemukan kita? Di Long bertanya melalui transmisi suara. Ini domain alam semesta mereka. Tentu saja mereka punya cara sendiri untuk menemukan kita, sama seperti Kakak Long. Saat kita berada di domain alam semesta asli, Kakak Long bisa menemukan kita kapan saja dan di mana saja. Di domain alam semesta ini, tentu saja Raja Naga di sini dapat dengan mudah menemukan kita, kata Long Ge setelah menganalisis. Lalu mengapa Raja Naga seluruh alam semesta tidak mendatangi kita secara langsung? Di Long bertanya melalui transmisi suara. Haha, pernahkah kamu mendengar permainan yang disebut kucing dan tikus? Terkadang kucing mengira dia sangat kuat. Dia tidak mau mengambil tindakan. Dia bermain dengan tikus terlebih dahulu dan kemudian mengambil tindakan terakhir, sambil tersenyum. Dia memperlakukan kita seperti tikus lalu bermain dengan kita. Di Long bertanya melalui transmisi suara. Ya, dan kami tidak memenuhi syarat untuk membiarkan ahli tingkat Raja Naga mengambil tindakan. Dia pertama-tama melenyapkan pasukan Yu Huang untuk membasmi kami. Saya yakin pasukan Yu Huang itu cukup untuk membuat kami pusing, kata Long Ge melalui transmisi suara. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Mereka sepertinya semakin dekat dengan kita, kata Di Long dalam pesan. Kekuatan mental mereka merasakan bahwa getarannya menjadi semakin kuat, dan pihak lain semakin dekat dengan mereka. Tidak lama kemudian, gua mewah mereka ditemukan. Haha, karena mereka ada di sini, mari kita lihat mereka. Jika kita bisa mengalahkan mereka, kita akan bertarung.
Jika tidak bisa, kita akan lari. Di bawah tanah, jangkauan deteksi kekuatan mental siapapun sangat kecil, dan itu tidak mungkin untuk berteleportasi. Bertarung di sini, akan sulit bagi kita untuk dikepung, kata Longge Chuanyin sambil tersenyum. Tapi, Saudara Long, dalam pertempuran bawah tanah seperti itu, jika lawannya adalah master setingkat kapten, kita tidak bisa mengalahkan lawan, dan kita tidak bisa melarikan diri bahkan jika kita mau. Benar, ayo cepat menyelinap ke tanah, kata Long Ge melalui suara itu. Oke, Dilong dan Huohu berkata melalui pesan. Kemudian, ketiga orang itu menyingkirkan liang mewah itu, diam-diam menggali liang tersebut dan menyelinap ke tanah. Di planet terpencil ini, satu skuadron Yu Huang telah terkonsentrasi. Awalnya 8 regu Yu Huang, dengan total 8.008 master level Yu Huang, tapi ada tim Yu Huang yang dimusnahkan oleh Long Ge dan yang lainnya. Oleh karena itu, hanya tersisa 7 tim, dengan total 7.007 master level Yu Huang. Mereka mendapatkan koordinat yang diberikan oleh 3.842 sesegera mungkin, dan kemudian bergegas ke sana sesegera mungkin. Datang, sedangkan untuk pasukan Yu Huang lainnya, 3.842 tidak memberikan koordinat. Dia juga mengikuti instruksi Raja Naga dan secara bertahap memperkuat kekuatan tuannya untuk mengepung dan menekan Long Ge awal mula. Ada 7.007 master tingkat Yu Huang, dan mereka semua adalah master tingkat Yu Huang dari klan pembasmi tersembunyi dari 10 ras kosmik. Kekuatan yang begitu kuat sudah luar biasa, dan ada juga 7 kapten tim, semuanya adalah Yu Huang Liu. Bahkan ada 3 master level yang telah mencapai puncak Yu Huang level 6, dan hanya tinggal sedikit lagi untuk menembus Yu Huang level 7. Dengan kekuatan yang begitu kuat, mereka berani mencegat dan membasmi tim siluman setelah mengetahui hal itu, tim telah dimusnahkan. Long Ge dan yang lainnya, bagaimanapun, lebih berhati-hati dalam gerakan mereka. Semuanya mencari perlahan dan mendorong sedikit demi sedikit. Jangan cemas, jika tidak, akan buruk jika mereka melarikan diri. Seorang pemimpin tim yang berada di puncak Kaisar Yu tingkat 6 memerintahkan anggota timnya. Kapten tim Yu Huang ini belum pernah melihat medan perang di mana tim siluman dimusnahkan. Jika mereka pergi, mereka akan melihat tim siluman berubah menjadi debu di langit berbintang. Namun, mereka tidak mengetahuinya, dan hadiah untuk membasmi Long Ge dan yang lainnya terlalu besar. Mereka memiliki 3 set peralatan kekaisaran tingkat tinggi. Mereka tidak tahu seberapa besar peningkatan yang akan dilakukan kapten tim ini, jadi mereka bergegas tanpa mengetahui situasi spesifiknya. Namun, setelah mendengar berita bahwa tim siluman dimusnahkan, mereka masih sangat berhati-hati. Mereka harus lebih berhati-hati. Jika mereka bisa mendapatkan 3 set peralatan kekaisaran berkualitas tinggi, itu akan lebih baik. Jika mereka tidak bisa mendapatkannya, maka mereka akan melarikan diri. Dengan suasana hati yang demikian, ketujuh kapten tim mengarahkan timnya untuk segera dan tertib menggali planet terpencil ini. Meski mereka memperoleh koordinat Long Ge dan domain kosmiknya, koordinatnya juga ada di planet ini, mereka tetap harus mencari dengan cermat di mana memang benar. Jika mereka mengetahui secara langsung lokasi pasti Long Ge dan yang lainnya, mereka tidak perlu menggali terlalu hati-hati. Dan saat mereka menggali dengan hati-hati, sejumlah besar fluktuasi ruang tiba-tiba muncul di cakrawala. Dengan munculnya fluktuasi ruang tersebut, skuadron lain yang terdiri dari 8.008 master tingkat Yu Huang muncul adalah master lain yang kekuatannya tidak dapat mereka deteksi. Dia adalah pemimpin skuadron Yu Huang, seorang master di tingkat ke-7 skuadron Yu Huang. Melihat situasi ini, salah satu kapten tim puncak tingkat 6 Yu Huang yang sedang mencari Long Ge dan yang lainnya mengirimkan pesan suara apa. Skuadron Yu Huang lainnya juga ada di sini. Lalu kita segera menggali, jika tidak mereka akan membasmi yang diinginkan. Dengan Long Ge dan yang lainnya, akan sulit bagi kita untuk mendapatkan 3 set perlengkapan kerajaan bermutu tinggi sebagai hadiah. Ya, anggota tim menjawab satu per satu. Mereka juga ingin mendapatkan perlengkapan kerajaan dan berkualitas tinggi. Setelah melihat hal tersebut, kapten tim penggalian lainnya pun meminta anak buahnya untuk mempercepat penggalian, dan mereka harus menemukan jejak Long Ge dan yang lainnya dalam waktu sesingkat mungkin. Kapten skuadron Yu Huang yang selama ini bersembunyi pun muncul, lalu tertawa terbahak-bahak ke arah kapten skuadron Yu Huang yang baru saja tiba di angkasa Yinyi. Apakah kamu di sini untuk mencuri misiku? Haha, Yin Li, misi ini diambil oleh suku Yingxia kami. Kamu bisa melakukannya, tapi aku tidak bisa melakukannya. Lagi pula, kudengar salah satu pasukan Yu Huangmu langsung dimusnahkan oleh resimen. Hal seperti itu sungguh memalukan. Saya khawatir Anda tidak akan dapat menangkap Long Ge dan yang lainnya, jadi saya di sini untuk membantu Anda. Mengapa Anda tidak berterima kasih kepada saya? Mendiang pemimpin skuadron tingkat 7 Yu Huang berkata dengan senyuman. Saya telah kehilangan tim Yu Huang, jadi saya masih harus terus menyelesaikan misi ini. Jika Anda bisa pergi,
Itu akan menjadi rasa terima kasih saya yang sebesar-besarnya kepada Anda, kata Yin Li, yang juga berada di level ke-7 Yu Huang. Setelah melihatnya, para kapten skuadron Yu Huang yang selama ini bersembunyi merasa sedikit tertekan. Ternyata pemimpin skuadron mereka bersembunyi di dekatnya. Mereka mengira bisa memiliki kesempatan untuk membasmi Long Ge dan yang lainnya, dan kemudian menerima 3 set produk kekaisaran berkualitas tinggi. Bagaimana dengan hadiah peralatan? Ternyata pemimpin skuadron telah mengikuti mereka secara diam-diam, dan dia pasti mengambil tindakan di saat-saat terakhir, lalu membasmi Long Ge dan yang lainnya untuk mendapatkan hadiahnya. Ketika skuadron lain datang untuk bersaing dengan mereka untuk misi ini, mereka bersatu dan terbang bersama ke sisi pemimpin skuadron. Haha, bagaimana jika aku juga ingin melakukan tugas ini? Yu Huang, yang berada di level ke-7 akhir, tersenyum samar. Huff, kamu ingin melawanku? Yin Li, yang berada di akhir Kaisar Yu tingkat ke-7, bertanya. Jika itu untuk 3 set perlengkapan kerajaan berkualitas tinggi, bertarung sekali denganmu tidak akan berarti apa-apa. Yu Huang tingkat ke-7 menghela nafas samar-samar. Setelah Yin Li mendengar ini, dia terkejut. Mungkinkah mereka belum menemukan Long Ge dan yang lainnya, dan mereka harus bertarung di dalam klan Yinsa terlebih dahulu. Selamat datang, kurung tutup. Yin Yi, apakah kamu benar-benar ingin melawanku? Yin Li bertanya dengan suara yang dalam, dan kemudian aura kuat keluar dari tubuhnya, seolah dia bisa mengambil tindakan kapan saja, bersih. Haha, apa yang tidak boleh? Pokoknya kompetisi pemilihan kapten akan segera dimulai. Kita akan mengikuti kompetisi kualifikasi dan kita harus bertarung nanti. Daripada bertarung dulu, lebih baik bertarung denganmu sekarang. Oke, kalau begitu, saya akan melihat kemajuan apa yang telah Anda capai dalam 1000 tahun terakhir. Kata Yin Li, dia berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas menuju Yin Hui. Haha, waktu yang tepat. Yin Hui berkata sambil tersenyum, lalu berubah menjadi aliran cahaya dan bertarung dengan Yin Li, tapi di saat yang sama dia mengirim pesan kepada bawahannya, meminta bawahannya untuk ikut mencari Long Ge dan yang lainnya. Jadi, 8 tim Yin Hui, dengan total 8.008 orang, bergegas langsung ke planet terpencil ini dan bergabung dalam pencarian Long Ge dan yang lainnya. Menghadapi situasi seperti itu, Yin Li tidak punya pilihan. Dia sudah terjerat di Yin Li, dan dia tidak bisa menghentikannya, karena menurut aturan tentara Yu Huang, dia tidak memenuhi syarat untuk menantang level Yu Huang di skuadron lain yang berada, lebih lemah dari dirinya sendiri. Melihat Yin Li, dia tidak mengatakan apa-apa. 7 tim Yu Huang di bawah Yin Li tahu bahwa jika mereka bertarung, mereka tidak akan menjadi lawan dari 8 tim Yu Huang lainnya. Oleh karena itu, mereka hanya bisa menyetujui pihak lain untuk bergabung dalam pencarian. Namun, pencarian mereka pun semakin intensif. Di planet yang sepi, Long Ge dan yang lainnya dengan hati-hati mendeteksi tempat itu, dan kemudian perlahan mencari jalur aman untuk menggali, berharap untuk menghindari pencarian pihak lain, namun hasil dari deteksi Long Ge adalah kemanapun mereka pergi keluar, mereka dilihat oleh master level Yu Huang lawan. Lagi pula, ada terlalu banyak master level Yu Huang di sisi lain. Ada lebih dari 15.000 master level Yu Huang yang mencari mereka. Apa yang harus saya lakukan? Dilong bertanya melalui transmisi suara. Cara pertama adalah bersembunyi secara langsung. Namun cara ini bisa membuat mereka melihat lubang muncul di suatu tempat, tapi tidak ada yang ditemukan. Mereka harus tahu kalau kitalah yang keluar. Kata Fire Dance, jalan. Bagaimana dengan metode kedua? Dilong bertanya melalui transmisi suara. Itu berarti berteleportasi secara langsung. Dengan kekuatan mental mereka, mereka tidak dapat mendeteksi keberadaan kita sama sekali. Jika kita berteleportasi lebih jauh, mereka tidak akan dapat mendeteksinya, kata Huohu melalui transmisi suara. Ya, ini ide yang bagus, Kakak Long. Bagaimana menurutmu? Dilong bertanya melalui transmisi suara. Saya pikir ada cara ketiga, kata Long Ge sambil tersenyum. Metode apa? Dilong terkejut, karena dia merasa bahwa 2 metode Huohu sepertinya adalah satu-satunya cara untuk melarikan diri dari tempat ini. Metode ketiga adalah membasmi secara langsung. Long Ge berkata sambil tersenyum, saya telah mendeteksi bahwa pasukan Yu Huang mereka bukanlah yang paling elit. Master terkuat hanya berada di tingkat ke-6 Yu Huang, dengan kata lain, di antara mereka, para ahli tingkat Yu Huang yang mencari kita, tidak ada pemimpin skuadron atau pemimpin kelompok, jadi kita tidak perlu takut sama sekali, kata Long Ge. Tapi bagaimana jika kita bertarung dengan mereka dan dikepung oleh mereka, menarik lebih banyak master level Yu Huang? Dilong bertanya melalui transmisi suara. Kalau begitu kita akan terus bertarung. Saya yakin beberapa alat pemosisian telah dipasang pada kita, jika tidak. Kita bersembunyi di dalam gua dan tidak mungkin mereka menemukan kita secepat itu. Oleh karena itu, jika kita memilih untuk melarikan diri,
mereka bisa tetap saja mereka menemukan bahwa kita telah melarikan diri dan kemudian terus memburu kita. Daripada membiarkan semakin banyak Tuan Yu Huang mengejar kita, lebih baik tangani beberapa dari mereka terlebih dahulu, kata Long Ge. Sister Hu, apakah Anda keberatan? Dilong bertanya melalui transmisi suara. Haha, lagi pula bukan aku yang bertarung. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu suka. Aku hanya akan melihat dari samping. Huohu berkata melalui suaranya. Oke, aku setuju dengan sudut pandang kakak Long. Kata Dilong melalui pesan itu. Ayo pergi. Ayo cepat keluar bersama, kata Long Ge dalam pesan. Oke, kata Dilong dalam pesan. Ayo, kata Huohu sambil tersenyum, lalu memercikkan dua sinar energi hijau, yang secara langsung meningkatkan kekuatan tempur Long Ge dan Dilong sebanyak 1 level Yu Huang. Setelah menerima bantuan dari Huohu, Long Ge dan Dilong berubah menjadi dua aliran cahaya, langsung menghantam daratan kilometer terakhir, dan kemudian tiba-tiba muncul di langit planet terpencil ini. Ketika Long Ge dan Dilong muncul di langit, Long Ge dan Dilong melihat sekeliling dan tiba-tiba menemukan bahwa ada ribuan master level Yu Huang di sekitar mereka yang menggali bumi dengan kekuatan alam semesta. Semua master level Yu Huang ini melihat ke arah Long Ge dan yang lainnya, dan di kejauhan, ada lebih banyak master level Yu Huang. Haha, ada begitu banyak master level Yu Huang. Long Ge berkata sambil tersenyum. Dengan cara ini kita bisa bertarung dengan gembira. Kita tidak ingin mengakhiri pertarungan hanya dalam waktu 30 detik seperti di luar Food Planet. Kali ini, setidaknya kita bisa bertarung lebih lama, kata Dilong sambil tersenyum. Tepat ketika Long Ge dan Dilong sedang mengobrol dan tertawa, anggota tim Yu Huang menemukan Long Ge dan mereka segera berteriak dengan keras mereka adalah penyusup, beritahu semua orang, dan segera berkumpul untuk membasmi mereka. Anggota tim Yu Huang itu bukanlah orang bodoh. Ketika kekuatan mental mereka tidak dapat mendeteksi kekuatan Long Ge dan Dilong, mereka tahu bahwa mereka bukan tandingan Long Ge dan Dilong. Oleh karena itu, mereka memanggil rekan mereka untuk datang meminta bantuan. Pada saat yang sama, formasi dibangun tepat waktu, yang mencerminkan kecepatan dan efisiensi pasukan Yu Huang. Setelah menerima pemberitahuan dari anggota skuadron Yu Huang tersebut, lebih banyak lagi anggota skuadron Yu Huang yang bergegas dari segala arah, termasuk dua pemimpin skuadron tempur Yin Li dan Yin Yi, yang juga langsung berteleportasi. Adapun Long Ge dan Dilong, ketika mereka melihat pihak lain mencegah pasukan Yu Huang mengepung mereka, mereka tidak panik sama sekali, sebaliknya, mereka menunggu dengan santai, seolah-olah mereka sedang menunggu pihak lain mengumpulkan semua tim sebelumnya mereka memilih untuk bertarung. Kita tidak akan bisa bertarung sampai tim mereka berkumpul. Kalau tidak, jika kita mengejar mereka, kita mungkin membuang-buang waktu bertarung. Long Ge berkata sambil tersenyum. Ya, Dilong berkata sambil tersenyum, dan kemudian melihat semakin banyak master tingkat Yu Huang di sekitarnya. Pada saat ini, Huohu juga memegang penutup pertahanan berwarna-warni dan dengan santai terbang keluar dari lubang dan terbang ke Long Xing di sebelahnya mereka. Aku hanya akan melihatmu bertarung dengan baik, dan melanjutkan perjalananmu setelah pertarungan selesai. Oke, Long Ge dan Dilong mengangguk. Pada saat ini, Long Ge dan yang lainnya tiba-tiba menemukan bahwa hanya dalam 3 menit, pasukan Yu Huang lawan telah berkumpul dengan cepat. Salah satu tim memiliki lebih dari 8.000 ahli tingkat Yu Huang, dan pemimpinnya adalah ahli tingkat Yu Huang tingkat akhir 7. Tim lainnya memiliki lebih dari 7.000 ahli tingkat Yu Huang, dan pemimpinnya juga merupakan ahli tingkat 7 akhir, level Yu Huang. Master, kedua tim mengepung mereka, dan pertarungan akan segera dimulai. Itu hanya 3 Master Yu Huang tingkat 6. Sangat mudah untuk membasmi mereka. Yin Li mengirim pesan ke Yin Hui. Ya, begitulah yang terlihat di permukaan. Namun, ku dengar salah satu regu Yu Huangmu dimusnahkan oleh kelompok itu, dan bahkan master level Yu Huang tidak bisa melarikan diri. Ya, mungkin mereka terlalu ceroboh, kata Yin Li dalam pesan. Tidak peduli seberapa cerobohnya kamu tidak akan dihancurkan oleh kelompok itu. Ini hanya menunjukkan bahwa 3 orang yang akan kita basmi itu sangat kuat. Tetapi mereka hanya berada di tingkat ke-6 Kaisar Yu, kata Yin Li dalam sebuah pesan. Level hanyalah hal yang dangkal. Apakah kamu yakin bisa mengalahkan Master Yu Huang tingkat 6 seperti klan naga? Apakah kamu benar-benar yakin bisa mengalahkan Master seperti Kaisar Naga Emas yang hanya tahap awal dari tingkat ke-6? Yu Huang, ucap suara terselubung itu. Aku tidak bisa mengalahkannya. Mungkinkah kamu bisa mengalahkannya? Kata Yin Li dalam sebuah pesan. Tentu saja saya tidak bisa mengalahkan mereka, tapi yang ingin saya sampaikan kepada Anda sekarang adalah, jangan menganalisis kekuatan tempur mereka berdasarkan level dangkal mereka. Kekuatan tempur mereka mungkin jauh lebih tinggi dari level mereka. Baiklah, kalau begitu, mari kita berhati-hati. Saya tidak percaya, dengan lebih dari 15.000 master tingkat Yu Huang,
kita tidak bisa membasmi mereka, kata Yin Li melalui transmisi suara. Basmi mereka. Kami akan membagi 3 set peralatan kekaisaran tingkat tinggi menjadi 2. Pesan itu datang dari suara yang samar-samar. Setelah menganalisis situasinya, Yin Li mengirim pesan dan berkata oke. Saya setuju. Memang benar, tanpa tim 8.000 Yu Huang yang dipimpin oleh Yin Hui, Yin Li tidak akan yakin bisa membasmi Long Ge dan yang lainnya. Setelah 2 pemimpin skuadron di akhir tingkat ke-7 Yu Huang menyelesaikan transmisi suara, perisai pertahanan formasi mereka juga telah selesai. Apakah kamu siap? Long Ge bertanya sambil tersenyum. Apa yang kamu siapkan? Lebih dari 10.000 ahli tingkat Yu Huang yang mengepung Long Ge dan yang lainnya tercengang, tetapi tidak ada perintah dari 2 pemimpin skuadron atau pemimpin regu. Mereka tidak dapat mengambil tindakan. Kamu siap untuk apa? Yin Li bertanya dengan cemberut. Bersiaplah untuk mati, kata Long Ge sambil tersenyum, lalu bersama Dilong, seluruh tubuhnya meledak dengan momentum yang luar biasa. Momentumnya terus meningkat, dari tahap awal level ke-6 Yu Huang hingga puncak level ke-8 Yu Huang. Meski Long Ge dan yang lainnya bisa memperkuat momentumnya, namun momentum tersebut cukup membuat lawan putus asa. Long Ge mengenakan 1 set lengkap baju besi emas, dan seluruh tubuhnya mekar dengan kekuatan emas cemerlang dari alam semesta. Dilong mengenakan 1 set lengkap baju besi merah menyala, dan seluruh tubuhnya terbakar dengan kekuatan alam semesta yang dikaitkan dengan api. Momentum kedua orang itu sudah sangat menindas satu sama lain. Melihat momentum kuat dari Long Ge dan Dilong, anggota tim Yu Huang yang mengelilingi mereka terkejut. Mereka semua melihat ke arah Yin Li dan Yin Yi. Mereka berharap Yin Li dan Yin Yi dapat mengatasi kekuatan Long Ge. Namun, wajah Yin Hui dan Yin Li juga pucat. Kekuatan mental mereka tidak dapat mendeteksi kekuatan bertarung Long Ge dan yang lainnya. Terlebih lagi, momentum Long Ge dan Dilong telah sepenuhnya menekan mereka kepada kapten tentara Yu Huang mereka. Bagaimana mereka bisa mengalahkan keberadaan seperti itu? Lari, suara itu terdengar samar-samar. Setelah menerima pesan rahasia, lebih dari 15.000 master tingkat Yu Huang tiba-tiba tercengang. Kubilang, semuanya lari cepat. Lawan terlalu kuat. Gabungan kita semua bukan tandingan satu sama lain. Kata Mianyin lagi. Ya, semua orang melarikan diri. Jika kita terlambat melarikan diri, kita juga akan dihancurkan oleh kelompok itu, kata Yin Li melalui pesan tersebut. Setelah pesan dikirimkan, dia siap untuk melarikan diri bersama Yin Yi. Setelah menerima Yin Li dan transmisi suara yang tidak jelas, lebih dari 15.000 master tingkat Yu Huang panik, dan kemudian, satu demi satu, mereka ingin berteleportasi, tetapi mereka menemukan bahwa mereka tidak dapat berteleportasi sama sekali. Ruang es. Long Ge menggunakan pistol es untuk menampilkan ruang es. Ruang api. Dilong menggunakan sayap apinya untuk menampilkan ruang api. Winlock Space. Huohu menggunakan Dream Cloak untuk mengaktifkan Winlock Space. Tiba-tiba, ratusan ribu mil di sekitarnya diblokir. Kecuali mereka lebih kuat dari Long Ge dan yang lainnya, mereka tidak akan bisa berteleportasi di dalamnya jangkauan. Apa? Tidak bisa berteleportasi? Salah satu anggota tim Yu Huang berkata dengan terkejut. Ya, kenapa saya tidak bisa berteleportasi? Ruangnya diblokir. Pada saat ini, bahkan pengasingan dan ketidakjelasan tingkat ke-7 Yu Huang tidak dapat berteleportasi, sebuah metode bagi mereka untuk melarikan diri. Hanya dengan terbang. Namun, langkah lain yang dilakukan oleh Huohu secara langsung menghancurkan harapan mereka untuk melarikan diri. Perisai pertahanan berwarna-warni. Huohu melambaikan tangannya dan langsung melemparkan perisai pertahanan dengan radius ribuan mil, membungkus semua master tingkat Yu Huang dari 2 skuadron Yu Huang di dalamnya. Bahkan ponsel dan sinyal lainnya langsung diblokir. Bum Yin Li melihat perisai pertahanan berwarna-warni. Pukulan penuh mengenai perisai pertahanan 5 warna, dan perisai pertahanan 5 warna bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menimbulkan riak apapun. Situasi ini langsung membuat Yin Li merasa putus asa. Melihat serangan Yin Li tidak efektif, Yin Hui, yang awalnya bersiap untuk menyerang, juga menghentikan serangan tersebut. Namun, lebih dari 15.000 master tingkat Yu Huang tidak mau membombardir perisai pertahanan berwarna-warni penutup pertahanan 5 warna di atas tidak efektif. Long Ge dan Dilong melihat semua ini dengan dingin, seolah-olah mereka sedang menonton pertunjukan, sementara Huohu. Ia juga terpaksa menggunakan penutup pertahanan 5 warna, karena ada terlalu banyak master level Yu Huang di pihak lawan. Jika Long Ge dan Dilong membasmi mereka, setidaknya sebagian dari lawan akan dapat melarikan diri, hanya dengan memasang penutup pertahanan 5 warna musuh dapat dikalahkan. Dengan cara ini, pihak lain tidak akan merekrut lebih banyak master level Yu Huang. Setelah serangan terhadap perisai pertahanan warna-warni tidak efektif, para master tingkat Yu Huang itu mengeluarkan ponsel, komputer kristal, dan beberapa perangkat komunikasi lainnya,
mencoba menghubungi master tingkat Yu Huang dari dunia luar dan memberitahu mereka untuk menyelamatkan mereka, tetapi mereka tiba-tiba menemukan bahwa tidak ada sinyal sama sekali di dalam perisai pertahanan berwarna-warni ini. Pada saat ini, Yin Li dan Yin Hui menyadari mengapa tim Yu Huang yang beranggotakan 1000 orang dimusnahkan dan bahkan tidak ada satu orang pun yang lolos. Karena Anda tidak dapat melarikan diri, Anda harus berjuang sampai mati. Jadi, di bawah komando Yin Li dan Yin Yi, lebih dari 15.000 master tingkat Yu Huang dari 2 skuadron Yu Huang melancarkan serangan terhadap Long Ge dan yang lainnya. Kita tidak bisa melarikan diri dari Yu Huang dari klan pembasmi tersembunyi. Daripada mati di sini, lebih baik kita bertarung dengan mereka. Begitu kita membasmi mereka, kita juga bisa keluar dari perisai pertahanan berwarna-warni ini dan mari kita semua bergegas masuk dan membasmi mereka bersama-sama. Teriak Yin Li keras. Basmi, teriak Mianyin keras. Di bawah komando 2 kapten skuadron, master tingkat Yu Huang yang sekarat melompati tembok dan bergegas menuju Long Ge dan yang lainnya. Saudara Long, Xiao Long, kesempatanmu untuk pamer telah tiba. Huohu tersenyum, lalu meminum teh susu dengan tenang dalam perisai pertahanan berwarna-warni miliknya dan menonton videonya. Oke, jangan khawatir, Long Ge berkata sambil tersenyum, lalu bersama Di Long, yang satu berubah menjadi aliran cahaya emas, dan yang lainnya berubah menjadi aliran cahaya merah, dan mulai membantai kedua Yu Huang Squadron. Di dalam seluruh alam semesta yang asli, Istana Kaisar Bintang Naga Kaisar, Aula Belakang Aula Kaisar Naga. Raja Naga dan 3842 masih minum. Untuk fisik mereka, meskipun mereka tidak menggunakan kekuatan alam semesta untuk memaksakan alkohol, kekuatan fisik mereka telah melebihi peralatan tingkat tinggi kekaisaran minum ratusan juta botol, mereka tetap akan minum. Anda tidak akan mabuk, hanya membuat Anda merasa lebih mabuk. Saudara Long, Xiao Longge dan yang lainnya benar-benar kejam. Mereka sebenarnya ingin menghancurkan 2 skuadron Yu Huang, 3842 mengangkat sebotol anggur dan berkata sambil minum. Haha, paling-paling, aku akan membiarkanmu minum beberapa botol anggurku lagi. Raja Naga berkata sambil tersenyum. Oke, aku akan mencoba minum sebanyak mungkin, tapi selanjutnya, haruskah aku membiarkan Xiao Longge dan yang lainnya mencoba tes yang sebenarnya? Haha, di seluruh alam semestamu, semuanya diputuskan olehmu. Oke, karena skuadron Yu Huang mencegat Xiao Longge dan mereka telah dibantai oleh Xiao Longge dan yang lainnya, maka selanjutnya saya akan meminta skuadron Yu Huang untuk menangani mereka. Pikirkan tentang kapten skuadron Yu Huang dari klan pembasmi tersembunyi, harusnya melawan Long Ge apakah mereka mengancam? 3842 berkata sambil tersenyum. Haha, apa kamu tidak mengetahuinya saat kamu mengirimkannya? Raja Naga berkata sambil tersenyum. Tapi para kapten itu mungkin tidak puas dengan 3 set perlengkapan kekaisaran berkualitas tinggi, kata 3842 sambil tersenyum. Haha, kamu hanya ingin menipu perlengkapanku. Oke, aku akan memberimu perlengkapan kerajaan kelas atas. Apakah ini hadiah yang cukup? Raja Naga berkata sambil tersenyum. Cukup, hadiah berupa perlengkapan kekaisaran kelas atas tidak hanya akan membuat Kapten Brigade Yu Huang menjadi gila, tapi juga pemimpin klan pembasmi tersembunyi, kata 3842 sambil tersenyum. Kalau begitu, apakah kamu sudah mengeluarkan perintah? Raja Naga bertanya. Peralatanmu belum diberikan kepadaku, bagaimana aku bisa mengeluarkan perintah? Kata 3842 dengan mata terbelalak. Oke, ini dia. Raja Naga tersenyum, lalu melemparkan cermin pelindung jantung. Cermin pelindung jantung ini persis sama dengan cermin pembasmi tersembunyi dari klan pembasmi tersembunyi. Cermin pembasmi tersembunyi dari klan pembasmi tersembunyi. 3842 bertanya setelah mengambil cermin pelindung jantung. Ya, dan itu adalah cermin pembasmian tersembunyi yang telah saya modifikasi. Ia bahkan lebih kuat. Ia tidak hanya memiliki keterampilan serangan siluman, tetapi juga memiliki keterampilan serangan yang diperkuat dan serangan gelap. Dapat digunakan oleh para master dari klan pembasmi tersembunyi. Dijamin akan meningkatkan banyak kekuatan tempur, kata Raja Naga. Oke, dengan cermin pembasmian tersembunyi ini, saya yakin Brigade Yu Huang dari klan pembasmi tersembunyi pasti akan diberangkatkan. Jika Brigade Yu Huang tidak dapat membasmi Long Ge dan yang lainnya, saya yakin pemimpin klan pembasmi tersembunyi juga akan menjadi dikirim. 3842 tersenyum. Kepala klan pembasmi tersembunyi akan diberangkatkan. Apakah mereka akan membasmi Xiao Longge dan yang lainnya? Haha, dengan kakak Long di sini, siapa yang bisa membasmi Xiao Longge dan yang lainnya? Ini hanyalah pelatihan nyata untuk Longge dan yang lainnya. Oke, kalau begitu, berikan perintah. Oke, 3842 berkata, lalu mengulurkan tangannya, dan lubang hitam di angkasa langsung muncul.
Dia berkata langsung kepada Kaisar Naga Saudara Long, saya akan mengatur pesanan, dan kembali untuk melanjutkan minum. Baiklah, aku akan menyimpan anggurnya menunggumu. Raja Naga tersenyum. Tanda tanya, setelah Long Ge dan yang lainnya bertarung selama 10 menit, di dalam perisai pertahanan warna-warni Huowu, hanya satu master level Yu Huang lawan yang tersisa. Dan master level Yu Huang ini sengaja disimpan oleh Long Ge dan Dilong. Satu-satunya master yang tersisa adalah Yu Huang Yin di akhir level ke-7. Sekarang, Yin ini tergantung di langit berbintang, bahkan tidak berpikir untuk berlari. Baru saja, samar-samar saya melihat Yin Li, yang juga berada di akhir tingkat ke-7 Yu Huang, melarikan diri. Namun, dia segera ditangkap oleh aliran cahaya emas. Kemudian, pita emas itu lewat, dan Yin Li, yang juga berada di sana di akhir Yu Huang tingkat ke-7, langsung diledakkan dan meledak ke langit penuh bubuk. Anda harus tahu bahwa Yin Li adalah master di Yu Huang tingkat akhir ke-7. Setelah memakai peralatan kekaisaran tingkat tinggi, kekuatannya telah mencapai Yu Huang tingkat akhir ke-8 dengan pisau. Berapa tingkat kekuatan tempur yang dimiliki sosok emas itu? Menurut perhitungan ini, setidaknya melebihi kekuatan tempur puncak Kaisar Yu di tingkat ke-8. Kekuatan tempur yang begitu kuat membuat Yi Mian, yang juga berada di akhir Kaisar Yu tingkat ke-7, putus asa. Dia bahkan tidak berani lari, dan hanya bisa diam di tempat dan menunggu kematian. Namun, Yi melihat anak buahnya dan anak buah Yin Li dibasmi satu persatu. Aliran cahaya keemasan dan aliran cahaya merah tidak pernah terbang ke arahnya, dan dia tidak pernah terbasmi, yang menyulut secercah harapan di hatinya berharap dia tidak bisa dibasmi oleh Long Ge dan yang lainnya. Pada akhirnya, ketika lebih dari 15.000 master level Yu Huang semuanya dibasmi oleh Long Ge dan yang lainnya, dan debu tebal tertinggal di langit berbintang, Yu Huang, yang berada di akhir level ke-7, terkejut saat mengetahui bahwa dia belum berada di sana, belum terbasmi. Terlebih lagi, aliran cahaya keemasan dan aliran cahaya merah telah berhenti, tidak menunjukkan niat untuk membasminya. Namun, dia juga seorang master tingkat Yu Huang. Siapapun yang bisa berkultivasi menjadi master tingkat Yu Huang pastilah orang yang bodoh. Pihak lain masih memiliki banyak pertanyaan untuk ditanyakan padanya. Adapun apakah akan membasminya setelah bertanya padanya, itu masih tergantung pada mood orang lain, namun sekarang dia setidaknya memiliki harapan untuk bertahan hidup. Pada saat ini, seluruh tubuh Long Ge masih bersinar dengan cahaya keemasan yang cemerlang, dan langit di belakangnya dipenuhi sisa-sisa ledakan master tingkat Yu Huang. Itu menunjukkan pembasmian kuat Long Ge barusan, tapi Long Ge sepertinya belum pernah bertarung sebelumnya. Tidak ada nafas sama sekali, yang menunjukkan bahwa pertarungan barusan bukanlah apa-apa bagi Long Ge, dan momentum Long Ge bahkan tidak turun sama sekali. Seperti Long Ge, Dilong masih mempertahankan momentum yang kuat, dan kemudian mempertahankan momentum yang kuat tersebut untuk memberikan tekanan halus pada master level Yu Huang terakhir. Long Ge memandang Yin Hui dengan dingin, dan kemudian bertanya dengan tenang, izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan. Jika Anda menjawab dengan jujur, kami akan melepaskan Anda, jika tidak, Anda akan binasa hari ini. Yi tetap diam, karena dia sudah menebak apa yang ditanyakan Long Ge dan yang lainnya. Jika dia mengatakannya, dia akan mengkhianati klan Yi Qil. Jika dia mengkhianati alam semesta Kaisar, dia akan menghadapi hukuman dan bahkan pengejaran oleh tentara Kaisar. Haha, apakah kamu takut jika kamu mengkhianati klan pembasmi tersembunyi? Setelah berbicara, kamu akan diburu oleh pasukan Kaisar Yu. Dilong berkata sambil tersenyum. Dia tertegun. Dia tidak pernah menyangka bahwa Dilong sepertinya telah menebak apa yang dia pikirkan. Jika kamu tidak mengatakannya, kamu pasti sudah terjatuh sekarang. Apakah kamu masih takut diburu? Menurutku kamu harus tahu bagaimana memilih. Dilong tersenyum, lalu mengembunkan bola api yang kuat di tangannya menunjukkan momentum dan kekuatannya pasti bisa membasmi Yin Yi. Dia masih diam, karena dia tahu siksaan klan pembasmi tersembunyi jika dia mengkhianatinya. Jika dia tertangkap, hidup mungkin lebih buruk daripada kematian. Penyiksaan semacam itu bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung orang. Oleh karena itu, jika dia ingin merasakan siksaan pengkhianatan, lebih baik biarkan dia mati sekarang. Kamu bisa mencari tempat untuk bersembunyi, lalu terus berlatih perlahan dan membuat kemajuan perlahan. Mungkin suatu hari nanti kamu akan mencapai puncak Yu Huang tingkat 9, dan kamu bisa menyingkirkan kehidupan pelarian seperti itu, karena kapan Anda mencapai tingkat ke-9 Yu Huang pada puncaknya, tidak banyak orang yang akan mengejar Anda lagi. Seluruh alam semesta begitu besar, saya yakin Anda cukup kuat untuk lari ke wilayah kosmik terpencil dan menjalani kehidupan sederhana di wilayah kosmik itu. Saya yakin Anda bisa melakukannya. Tetapi jika Anda tidak memberitahu kami sekarang, kami dapat langsung membuat Anda jatuh, dan bahkan jiwa tidak akan mampu melakukannya. Aku tidak akan membiarkanmu melarikan diri,
dan kamu bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk bereinkarnasi. Kata Long Ge. Setelah Long Ge dan Dilong menunjukkan kekuatan mereka yang tak tertandingi, dan di bawah serangan verbal yang kuat dari Long Ge dan Dilong, Yi Hui akhirnya mengangguk. Apa yang kamu katakan, jika aku mengatakannya, kamu harus melepaskan aku. Ya, aku menepati janjiku. Lagi pula, kamu tidak punya pilihan lain sekarang, kan? Long Ge berkata sambil tersenyum. Ya, kalau begitu tanyakan. Kata Yin Hui setelah menarik napas dalam-dalam. Pertanyaan pertama, siapa namamu? Long Ge bertanya. Nama saya Yinyi, kata Yinyi. Dia tidak menyangka pertanyaan pertama begitu sederhana. Bahkan jika Anda mencari secara online, Anda dapat menemukan pertanyaan seperti itu. Dari pertanyaan sederhana, sebuah pertanyaan dapat ditemukan. Tanyakan satu sama lain sedikit demi sedikit untuk detailnya. Berapa levelmu? Long Ge terus bertanya. Kaisar Yu tingkat 7 yang terakhir, dia menjawab dengan samar. Kamu berasal dari ras kosmik mana? Long Ge bertanya sedikit lebih cepat. Pembasmi tersembunyi. Dia berkata dengan samar. Apakah kamu bagian dari pasukan Yu Huang? Long Ge bertanya lebih cepat. Ya, dia berkata dengan samar. Apakah kamu pemimpin skuadron pasukan Yu Huang? Long Ge bertanya semakin cepat. Ya, dia berkata dengan samar. Bagaimana kamu tahu kita ada di planet ini? Long Ge bertanya. Dia ragu-ragu sejenak. Katakan. Dilong meraung, dan kemudian seberkas sinar merah menyala melewati Yin Hui. Kekuatan sinar ini dapat dengan mudah membasmi Yin Hui. Melihat situasi ini, Mimi berkata dengan cepat sambil berkeringat dingin. Karena kamu memiliki alat pemosisian di tubuhmu, kami dapat menemukanmu. Kami memiliki alat pemosisian. Di mana itu? Long Ge berkata dengan kaget. Ini adalah domain alam semesta Raja Naga lainnya. Dia ingin memasang perangkat penentuan posisi. Bagaimana kita bisa mengetahuinya? Kata Huohu melalui transmisi suara. Kalau begitu kita akan selalu diawasi oleh mereka, dan kita akan selalu diburu. Kata Dilong dalam pesannya. Tidak ada cara lain. Kita hanya bisa melawan sekuat tenaga, kata Huohu dalam sebuah pesan. Oke, dalam hal ini, kami akan berjuang sekuat tenaga. Long Ge berkata melalui pesan suara, dan kemudian melanjutkan bertanya. Kami memiliki perangkat penentuan posisi, jadi bagaimana kamu tahu? Kami dapat menanyakannya melalui komputer internal kami, dan kemudian kami dapat menemukan koordinat Anda di seluruh alam semesta. Dia berkata dengan samar, sekarang dia jauh lebih jujur. Bagaimanapun, dia telah menjawab pertanyaan pertama, dan semuanya akan rusak di masa depan. Selain itu, dia juga banyak bekerja sama di bawah ancaman kematian sinar merah Dilong. Oh, itu ditanyakan melalui komputer internal. Long Ge tersenyum dan mengangguk. Kalau begitu kamu telah mengkhianati klan pembasmi tersembunyi sekarang, dan sepertinya kamu tidak bisa kembali lagi. Kalau begitu, maukah kamu memberi kami komputer kristal internalmu? Oke, ini dia. Juga akan ada koordinat posisi di komputer kristal ini. Aku diburu meskipun aku menyimpannya, dan ponsel di dalamnya juga diberikan kepadamu. Dan langsung mengeluarkannya. Keluarkan komputer kristal dan ponsel dari luar angkasa dan gunakan kekuatan mental Anda untuk mengendalikannya dan memberikannya kepada Long Ge dan yang lainnya. Haha, karena kita sudah memiliki koordinat posisi, tidak masalah jika kita menggunakan komputer kristal dan ponsel dengan koordinat posisi. Mengetahui orang lain mengetahui situasi kita, kita juga dapat mengetahui situasi orang lain. Hanya dengan cara ini kita dapat mengetahui situasi kita, kenali diri kita sendiri dan musuh. Long Ge dia berkata sambil tersenyum, lalu mengambil komputer kristal dan ponsel. Maaf, apakah Anda memiliki pertanyaan lagi? Yinyi bertanya secara proaktif sekarang, karena dia ingin meninggalkan lokasi pertempuran ini sesegera mungkin. Dia tahu efisiensi pasukan Yu Huang di alam semesta Kaisar pasti akan ada pasukan Yu Huang lainnya yang datang. Tidak lagi. Selain itu, kamu boleh pergi, kata Long Ge sambil tersenyum. Setelah Long Ge selesai berbicara, Huohu langsung melepaskan perisai pertahanan 5 warna, dan Long Ge serta yang lainnya juga melepaskan ruang tambahan. Yin Hui melihat perisai pertahanan berwarna-warni menghilang, dan dia bisa berteleportasi, dan berteleportasi dalam sekejap. Dia takut Long Ge dan yang lainnya akan menarik kembali kata-kata mereka. Namun, di manakah orang-orang seperti Long Ge dan lainnya yang mengingkari janji mereka? Tidak ada salahnya melepaskan Master Yu Huang level 7 yang terlambat. Setelah teleportasi yang samar-samar, Long Ge juga mengirim pesan. Mari kita berteleportasi dari sini dulu. Setidaknya kita harus menemukan tempat yang aman untuk sementara di mana kita dapat mempelajari detail satu sama lain. Oke, Huohu dan Dilong mengangguk, lalu ketiganya berteleportasi dan menghilang ke langit berbintang. 10 menit kemudian, di mana Long Ge dan yang lainnya berada.
Sejumlah besar master level Yu Huang berteleportasi ke medan perang tempat Long Ge dan yang lainnya bertarung barusan. Melihat master level Yu Huang yang sangat besar itu, ada lebih dari 40.000 master level Yu Huang, dan pemimpinnya adalah master level 8 Yu Huang Puncak, pemimpin tim. Master besar tingkat Yu Huang ini terkejut ketika mereka melihat langit dipenuhi dengan sisa-sisa master tingkat Yu Huang yang telah terbasmi. Apa? Kedua skuadron Yu Huangku bahkan tidak memenuhi syarat untuk mencegat 3 penyusup selama beberapa menit. Mereka langsung dihancurkan oleh kelompok. Kekuatan macam apa yang dimiliki lawan? Mengerikan sekali. Pantas saja Kaisar Naga berkata, selama jika kamu membasmi ketiga penyusup itu, kamu bisa mendapatkan peralatan kerajaan kelas atas. Tampaknya peralatan ini tidak mudah didapat. Jika demikian, saya mendengar bahwa peralatan tersebut adalah versi perbaikan dari pembasmian tersembunyi cermin, mana yang terbaik untukku. Mereka bersembunyi untuk membasmi klan, jadi saya datang ke sini dengan pasukan Yu Huang dalam jumlah besar. Dengan kekuatan saya, jika saya tidak dapat membasmi ketiga penyusup, saya harus bisa melarikan diri level. Kapten berpikir dalam benaknya, dan ketika dia berbalik untuk melihat, dia menemukan bahwa semua master level Yu Huang-nya terkejut. Lagi pula, sungguh menakjubkan melihat langit penuh dengan master level Yu Huang, Suimo. Jika kita terus seperti ini, bagaimana kita bisa menghadapi ketiga penyusup itu? Tidak, aku harus meningkatkan moral mereka. Kapten di puncak Kaisar Yu tingkat 8 berpikir dalam benaknya, dan kemudian berkata kepada anak buahnya, lihat, apakah kamu sudah sampai? Pernahkah kamu melihat puing-puing di langit? Bawahan dari master tingkat Yu Huang mengangguk satu persatu. Fragmen di langit ini semuanya adalah saudara dari klan pembasmi tersembunyi kita, dan mereka semua adalah master tingkat Yu Huang dari klan pembasmi tersembunyi kita. Mereka sekarang dibasmi oleh penjajah dari alam semesta lain. Pihak lain dapat membasmi mereka, itu menunjukkan bahwa lawannya sangat kuat. Tetapi jika kamu penakut dan tidak ingin membalas dendam ketika kamu melihat saudaramu dari klan pembasmi tersembunyi terbasmi, apakah ini benar? Kata Master Yu Huang tingkat 8 dengan keras. Tidak, beberapa master level Yu Huang sudah menjawab dengan lantang, karena mereka memiliki banyak saudara baik di dua skuadron Yu Huang yang dihancurkan oleh kelompok tersebut skuadron Yu Huang terbasmi, jadi mengapa mereka harus bertarung dengan yang lain? Mereka mungkin akan mati jika naik ke sana. Beberapa dari kalian masih takut ya? Kurasa begitu, karena lawannya sangat kuat dan bisa menghancurkan dua skuadron Yu Huangku, tapi... Bukankah pertikaian berdarah seperti itu akan dibalas? Jika balas dendam ini adalah belum terbalas, apakah kita masih dianggap sebagai master tingkat Yu Huang dari klan pembasmi tersembunyi kita? Jika kita mengejar ketiga penyusup ini, saya akan menjadi orang pertama yang menuntut balas dendam. Siapa yang berani menuntut saya? Teriak Yu Huang tingkat 8 dengan keras. Ayo kita menyerang bersama. Pada saat ini, sebagian besar ahli tingkat Yu Huang mulai terhasut. Apakah kamu ingin membalas dendam darah saudara-saudara dari klan pembasmi tersembunyi? Teriak sang kapten dengan keras. Laporkan. Semua master level Yu Huang berteriak bersama. Saya akan menjadi orang pertama yang menyerang dan yang lainnya menyerang. Saya tidak takut mati. Apakah Anda takut? Kapten terus mengaum dengan keras, dan kekuatan alam semesta yang mengejutkan mengguncang seluruh langit berbintang. Jangan takut. Semua master level Yu Huang berteriak keras. Basmi ketiga penyusup itu. Kamu akan mendapatkan pemimpin skuadron yang akan mendapatkan perlengkapan kekaisaran tingkat tinggi, pemimpin regu akan mendapatkan perlengkapan kekaisaran tingkat menengah, dan semua anggota tim akan mendapatkan perlengkapan kekaisaran tingkat rendah. Apakah kamu menginginkannya? Kapten terus berteriak keras. Pikirkan, semua anggota tim Yu Huang berteriak keras. Saat ini, mata mereka memerah karena rangsangan pertumpahan darah dan peralatan kekaisaran. Mereka berharap bisa menemukan Long Ge dan yang lainnya sekarang dan bertarung dengan Long Ge dan yang lainnya. Kapten, yang berada di puncak Kaisar Yu tingkat 8, sudah cukup terdorong dengan melihatnya. Lalu dia berkata dengan keras, oke. Ikuti aku sekarang, kita akan menemukan mereka dari koordinat posisi, dan kemudian membasmi ketiga penyusup yang telah membawa perseteruan berdarah dengan klan pembasmi tersembunyi kita. Basmi para penyusup. Para pemain level Yu Huang itu meraung bersama. Oke, teleportasi untuk mengejar mereka. Kapten dari puncak tingkat 8 Yu Huang berkata dengan keras, lalu melihat koordinat Long Ge dan yang lainnya di komputer kristal, dan kemudian memimpin dalam teleportasi. Lebih dari 40.000 ahli tingkat Yu Huang juga berteleportasi bersama dengan kapten dari puncak Yu Huang tingkat 8, dan mereka harus menyusul Long Ge dan yang lainnya. Namun, sekarang Long Ge dan yang lainnya terus-menerus berteleportasi. Karena mereka tahu bahwa mereka telah dipasang koordinat posisi, mereka harus terus-menerus berteleportasi, dan teleportasinya harus tidak beraturan, berteleportasi dari satu tempat ke tempat lain, tidak pernah berhenti, seperti ini. Bahkan jika lawan berteleportasi, mereka tidak dapat mengejarnya.
Tapi berteleportasi sepanjang waktu bukanlah jawabannya. Longge dan yang lainnya harus mencari tempat untuk mempelajari pasukan Yu Huang yang mencegat mereka. Jika tidak, mereka tidak akan punya waktu untuk mempelajari lawan mereka. Oleh karena itu, setelah Longge dan yang lainnya berteleportasi jauh dan luasnya, mereka menemukan sebuah planet besar yang tidak berpenghuni. Gravitasi planet ini sangat kuat, daratannya sangat keras, dan volumenya sangat besar. Bahkan jika lebih dari 10.000 pasukan Yu Huang mengebom tanah pada saat yang sama untuk mencari Longge dan yang lainnya, itu masih membutuhkan waktu sekitar 10 menit, setidaknya 3 hari 3 malam, dan 3 hari 3 malam. Waktunya seharusnya cukup untuk Longge dan yang lainnya. Jadi, Longge dan yang lainnya menggali lubang yang dalam, lalu bersembunyi di lubang yang dalam. Tentu saja, ketika mereka menggali lubang tersebut, mereka dengan cerdik menghapus jejak penggalian mereka, tanpa meninggalkan jejak apapun tanah. Di dalam gua yang dalam, Longge dan yang lainnya mengeluarkan sebuah gua mewah dan mempelajari lawan mereka di ruang belajar mewah di gua mewah tersebut. Longge membuka komputer kristal, sementara Dilong dan Huohu berkumpul di sekitar Longge untuk menonton. Hal pertama yang dibuka Longge adalah beranda tentara Yu Huang untuk melihat situasi tentara Yu Huang. Segera, mereka melihat jumlah tentara Yu Huang yang dimiliki oleh 10 ras kosmik utama. Klan Naga 30 juta Master tingkat Yu Huang, Klan Naga Kaisar 30 juta Master tingkat Yu Huang, Klan Bulu Emas 20 juta Master tingkat Yu Huang, Klan Kegelapan 20 juta Master tingkat Yu Huang, Tuan Suku Air 15 juta Ahli tingkat Yu Huang, Suku Es 15 juta Ahli tingkat Yu Huang, Suku Api 15 juta Ahli tingkat Yu Huang, Suku Tu 10 juta Ahli tingkat Yu Huang. Para ahli. Melihat data ini, Longge dan yang lainnya menarik napas dalam-dalam. Aku tidak menyangka ada begitu banyak Master level Yu Huang di pasukan Yu Huang. Kami awalnya mengira Klan Naga hanya memiliki 3 juta Master level Yu Huang, tapi kami tidak menyangka akan ada begitu banyak. Ya, tapi itu normal jika dipikir-pikir. Ras kosmik seperti Klan Naga memupuk beberapa Master tingkat Yu Huang setiap tahun. Setelah miliaran tahun, pastilah normal untuk memiliki 30 juta Master tingkat Yu Huang. Bahkan jika mereka berlatih setiap tahun 100 juta tahun dapat menghasilkan 100 juta Master level Yu Huang. Menurut perhitungan ini, jumlah Master level Yu Huang di Klan Naga seharusnya lebih dari 30 juta, dan seharusnya ada lebih banyak lagi yang tersembunyi jumlah pasukan Yu Huang. Longge menganalisis. Yah, untuk ras kosmik dengan fondasi yang kuat seperti Klan Naga dan Klan Naga Kaisar, 30 juta Master tingkat Yu Huang seharusnya hanya bergabung dengan tentara Yu Huang. Masih banyak kekuatan Yu Huang yang tersembunyi, tetapi untuk klan pembasmi tersembunyi, itu adalah tidak demikian pula. 5,12 juta Master level Yu Huang seharusnya menjadi jumlah dari hampir semua Master level Yu Huang di klan pembasmi tersembunyi, kata Huohu. Yah, klan pembasmi tersembunyi hanya memiliki sejarah 1 triliun tahun, dan mereka mungkin tidak akan menghasilkan Master tingkat Yu Huang dalam 100 tahun. Selain itu, ada beberapa Master tingkat Yu Huang yang hilang dalam perang melintasi alam semesta. 512 Wan seharusnya mendekati jumlah Master level Yu Huang yang mereka miliki, kata Longge. Haha, pasukan Yu Huang yang bertanggung jawab mengejar kita kali ini adalah klan pembasmi tersembunyi yang paling lemah. Jika ras kosmik lain mengambil alih tugas mengejar kita, kita akan berada dalam bahaya kali ini. Meskipun mereka adalah pembasmi tersembunyi, mereka tidak boleh dianggap remeh. Mereka memiliki total 5,12 juta pasukan Yu Huang. Di antara mereka, setidaknya ada 65 orang yang menjadi ancaman bagi kita. Salah satunya adalah komandan pasukan Yu Huang, yang juga merupakan klan pembasmi tersembunyi. Pemimpin klan memiliki kekuatan puncak tingkat ke-9 Kaisar Yu, jika kita bertemu dengannya, kita pasti tidak akan bisa mengalahkannya. Ada juga 64 kapten lainnya. Setiap kapten memiliki level di atas Yu Huang level 8. Ketika kekuatan tempur mereka meledak, itu akan sangat sulit bagi kita untuk menghadapinya. Itu sulit, jadi kita tidak boleh gegabah, kata Longge. Iya, tapi mereka belum sepenuhnya bergerak. Menurut tampilan di komputer kristal, hanya salah satu brigade yang mengejar kita sekarang. Terlebih lagi, Kapten Brigade itu juga yang terlemah di antara 64 Kapten Brigade, puncak tingkat 8 Yu Huang. Guru, kata Huohu sambil melihat komputer kristal. Yang terlemah adalah Master Puncak Yu Huang tingkat 8. Maka kekuatan tempurnya juga harus mencapai sekitar pertengahan Yu Huang tingkat 9. Kekuatan tempur semacam ini adalah yang paling lemah. Tampaknya pertempuran di belakang kita akan terjadi, sulit. Kata Dilong sambil tersenyum pahit. Haha, sekarang kita punya setidaknya 3 hari 3 malam istirahat. Setelah 3 hari 3 malam, kita akan menunggu pihak lain menggali planet tak berpenghuni ini dan kemudian menemukan kita. Longge berkata sambil tersenyum. Haha, Dilong dan Huohu tertawa bersama Longge dan memohon untuk berbagi. Hanya 1 jam kemudian,
lebih dari 40.000 pasukan Yu Huang yang telah membasmi klan tersebut, dipimpin oleh kapten dari puncak Yu Huang tingkat 8, berteleportasi ke planet raksasa tak berpenghuni tempat Long Ge dan yang lainnya berada. Ketika kapten klan pembasmi tersembunyi, yang berada di puncak Kaisar Yu tingkat 8, melihat planet yang begitu besar, dia terdiam. Planet yang sangat besar, kapten di puncak Kaisar Yu tingkat 8 menghela nafas. Bagaimana kita bisa menemukan penyusup di planet sebesar ini? Seorang pemimpin skuadron di tingkat ke-8 Kaisar Yu di sebelahnya bertanya dengan cemberut. Dia juga bawahan kapten yang paling cakap dan jauh lebih kuat dari pemimpin skuadron lainnya, dia juga orang kepercayaan kapten. Tidak ada cara lain, kita hanya bisa menggunakan metode tertua untuk menggali tanah, kata Kapten Yu Huang tingkat 8 tanpa daya. Gali bumi, membalikkan seluruh planet, tanya pemimpin skuadron di akhir tingkat ke-8 Yu Huang dengan kaget. Ya, selain metode ini, apakah Anda punya metode bagus lainnya? Sepertinya tidak ada. Oke, siapkan perisai pertahanan raksasa untuk memastikan tidak ada yang bisa melarikan diri dari perisai pertahanan. Lalu, kita mulai menggali tanah. Ya, semua pemimpin skuadron menjawab. Setelah menerima perintah, mereka segera memerintahkan pemimpin regu mereka untuk menggali tanah. Semua orang mulai menggali tanah, membaliknya meter demi meter. Saya tidak percaya di mana ketiga penyusup itu bisa melarikan diri. Tapi semua orang harus berhati-hati. Penyusup itu sangat kuat. Jangan menggali terlalu cepat, atau terlalu lambat. Kita perlu menjaga kecepatan penggalian yang konsisten dan saling waspada. Jika ada bahaya, kita bisa mendapatkan bantuan dari kapten tepat waktu. Kapten tim berkata dengan keras, dan kemudian memerintahkan prajurit pasukan Yu Huang untuk mulai menggali. Ya, para prajurit pasukan Yu Huang menjawab. Sebagai master tingkat Yu Huang, mereka benar-benar menggali tanah dengan jujur. Di tentara Yu Huang, perintah lebih penting dari apapun. Tidak peduli betapa mulianya Anda sebagai master tingkat Yu Huang, Anda hanya dapat mematuhi perintah atasan Anda. Di langit, Kapten Yin Tian dan 6 pemimpin skuadron menyaksikan penggalian di bawah, jika terjadi keadaan khusus. Mereka segera pergi untuk menyelidikinya, tetapi planet ini terlalu besar. Tanahnya sangat keras dan gravitasinya sangat kuat sehingga binatang buas pun tidak dapat berkembang biak di planet ini, apalagi tumbuhan tersebut. Oleh karena itu, tidak mungkin menemui masalah apapun pada tahap awal penggalian tanah jika kamu mendapat masalah. Dia pasti bertemu Long Ge dan yang lainnya. Sayang sekali komputer kristal hanya menunjukkan koordinat penyusup di seluruh alam semesta. Jika mereka dapat mengirimkan sinyal untuk kita cari, kita dapat dengan mudah menemukannya, kata Kapten Hiden, timnya juga disebut yang tersembunyi Brigade. Umumnya, nama Brigade diambil dari nama kaptennya. Ya, Saudara Tian, tapi saya yakin mereka tidak bisa melarikan diri. Begitu kita menemukan mereka, kita akan membalaskan dendam Yin Li dan Yin Hui. Di sebelahnya, pemimpin skuadron mendiang Yu Huang tingkat 8 berkata, pemimpin skuadron tingkat 8 Yu Huang ini miliknya namanya Yindi, dan dia yang terkuat di antara 8 kapten skuadron. Sekarang 8 kapten skuadron telah dibasmi oleh Long Ge dan yang lainnya, Yin Li dan Yin Hui. Sekarang hanya tersisa 6, dan dari 64.000 tentara Yu Huang yang asli, setelah Long Ge dan yang lainnya membasmi 16.000 master level Yu Huang, sekarang hanya tersisa 48.000 master level Yu Huang yang mencari Long Ge dan yang lainnya. Tetapi kekuatan perisai pertahanan formasi yang dibangun oleh 48.000 master tingkat Yu Huang ini telah mencapai akhir Yu Huang tingkat ke-9, bahkan Yin Tian, yang berada di puncak tingkat ke-8 Yu Huang. Mereka semua sulit dipatahkan, jadi Yin Tian tidak khawatir Long Ge dan yang lainnya akan keluar dari pengepungan mereka. Ya, cari perlahan, bahkan jika Anda menghubungi kami, begitu kami menemukan jejak penyusup, kami akan segera berteleportasi ke sana, kata Kapten Yin Tian. Oke, para pemimpin skuadron lainnya merespons satu demi satu, dan kemudian berpencar ke segala arah, karena planet ini begitu besar sehingga mereka tidak punya pilihan selain menyebar, jika tidak mereka tidak akan dapat menjelajahi planet ini sepenuhnya dengan mental mereka, kekuatan. Di gua planet ini, Long Ge dan yang lainnya sedang mengobrol di ruang kerja. Haha, setelah memahami pasukan Yu Huang mereka datang begitu cepat, lebih cepat dari yang kita duga. Long Ge berkata sambil tersenyum. Sebenarnya ini normal. Tidak peduli metode apa yang kita gunakan untuk berteleportasi di seluruh alam semesta, mereka tidak peduli dengan proses teleportasi kita. Mereka tahu koordinat posisi kita. Mereka hanya bisa berteleportasi ke arah kita dalam garis lurus. Tidak ada perlu berteleportasi di sepanjang lintasan kita, kata Huo. Ya, jadi, mereka bisa tiba dalam 1 jam. Namun, sekarang setelah kami memahami situasi spesifik mereka, kami tidak terlalu khawatir. Kami masih bisa menghadapi kapten yang berada di puncak Kaisar Yu tingkat 8, tersenyum. Memahami lawan kita adalah keuntungan terbesar kita sekarang, tapi setelah Kapten Yin Tian tidak bisa menghubungi Yin Hui,
dia juga tahu bahwa Yin Hui telah membelot, kan? Kamu harus tahu bahwa ada tablet giok jiwa di klan Yinsa. Tablet giok jiwa Yin Hui belum rusak, yang berarti Yin Hui belum jatuh. Tapi sekarang Yin Hui tidak berani menghubungi klan Yinsa, itu artinya bahwa Yin Hui telah mengkhianati klan. Tapi karena Yimian telah mengkhianati klan, mereka tidak berminat untuk memperhatikannya, karena kami adalah musuh terbesar mereka sekarang, kata Huowu. Haha, aku curiga kaisar dari klan pembasmi tersembunyi akan tergoda dengan hadiah peralatan kerajaan kelas atas. Dilong berkata sambil tersenyum. Tentu saja saya senang. Komputer kristal menunjukkan bahwa peralatan kekaisaran kelas atas ini sebenarnya adalah cermin pembasmian tersembunyi, dan ini adalah cermin pembasmian tersembunyi yang dimodifikasi. Peralatan seperti itu yang cocok untuk klan pembasmi tersembunyi pasti sangat menarik, tertawa. Tetapi hadiah ini sulit didapat, karena sulit untuk membasmi kita, kata Huowu, dengan penutup pertahanan 5 warna, dan kekuatan tempurnya belum melebihi tingkat ke-9 dari Yu Huang, Huowu dan yang lainnya Don, tidak perlu takut. Ya, tapi aku menemukan ciri yang aneh. Kata Long Ge. Ciri-cirinya apa? Tanya Dilong. Artinya pasukan Yu Huang yang datang mengejar kita semakin kuat sedikit demi sedikit, yang menunjukkan bahwa pasukan Yu Huang, kemudian skuadron Yu Huang, dan sekarang Brigade Yu Huang, sepertinya sengaja diatur oleh seseorang. Mungkin belum tentu. Ketika mereka mengetahui skuadron Yu Huang tidak bisa menyelesaikan masalah, tentu kami akan mengirimkan skuadron Yu Huang yang lebih kuat. Jika skuadron Yu Huang tidak bisa mencegat kami, maka mereka akan mengirimkan skuadron Yu Huang. Ini seharusnya lebih normal, kata Dilong. Tapi, pernahkah kamu memperhatikan? Menurut komputer kristal internal yang tersembunyi, Brigade Yu Huang yang saat ini mencegat kita adalah yang terlemah. Kapten Yu Huang adalah puncak dari tingkat ke-8 Yu Huang. Hanya ketika Brigade Yu Huang ini mencegat setelah mereka gagal membasmi kami, Brigade Yu Huang lainnya mempunyai kesempatan untuk mencegat kami, kata Long Ge. Dengan kata lain, sepertinya lawan mengirimkan tim terlemah untuk bersaing dengan kita terlebih dahulu, lalu secara bertahap memperkuat tim untuk mencegat kita. Tanya Dilong. Bukan, lain kali. Aku yakin itu harusnya brigade lain yang lebih kuat. Setelah kita lolos dari intersepsi brigade itu, kaisar dari klan pembasmi tersembunyi akan mengambil tindakan. Untungnya lawan mengambil langkah selangkah demi selangkah. Jika di awal adalah tim Yu Huang terkuat, kita telah menyusul sekarang, karena kapten tim Yu Huang terkuat adalah penguasa Yu Huang level 9, mencapai Yu Huang jika dia berada di puncak tingkat ke-9, maka kekuatan tempurnya pasti akan melebihi Yu Huang, yang berada di puncak tingkat ke-9. Kata Huowu. Melebihi puncak Yu Huang tingkat 9. Tingkat kekuatan tempur apa itu? Dilong bertanya dengan heran. Mungkin bisa disebut Yu Huang level 10, Yu Huang level 11, karena banyak master level Yu Huang yang bisa bertarung melampaui level tersebut. Tapi semakin ke belakang, akan semakin sedikit level yang bisa bertarung melampaui level tersebut. Sama seperti kita, ketika kita berada di level 4, kita bisa membasmi master dengan kekuatan tempur level 3. Sekarang kita berada di level 6, kita bisa membasmi ahli dengan kekuatan tempur level menengah paling banyak di level 9 ke belakang, menjadi lebih sulit untuk bertarung lintas level. Kata Long Ge. Saudara Long, menurutmu berapa level lagi yang harus ada di atas tingkat ke-9 Yu Huang? Dilong bertanya. Ini tidak dapat dibayangkan, tetapi dapat berspekulasi bahwa berdasarkan tingkat pertumbuhan kita saat ini. Pada saat kita mencapai Yu Huang tingkat ke-7, kita seharusnya memiliki kekuatan tempur puncak Yu Huang tingkat ke-9. Kemudian kita akan dipromosikan menjadi Yu Huang tingkat ke-8. Pada saat kita mencapai kekuatan tempur jangka menengah Yu Huang level 10, kita seharusnya memiliki kekuatan tempur tingkat menengah Yu Huang level 9. Pada saat kita mencapai puncak Yu Huang level 10, kita seharusnya memiliki kekuatan tempur Yu Huang level 11 tingkat menengah. Menurut perhitungan ini, bahkan jika ada orang yang lebih kuat dari kita, mereka akan memilikinya paling banyak. Di puncak tingkat ke-9 Yu Huang, dia mencapai puncak tingkat ke-11 Yu Huang, kata Long Ge. Sama seperti kakak Long. Dilong bertanya, itu mungkin. Kekuatan kita terlalu jauh di belakang Brother Long. Tidak mungkin untuk mendeteksi kekuatan macam apa Brother Long itu. Namun, melihat Brother Long tampaknya sangat sombong, dia pasti berada di puncak level ke-11. Kaisar Yu, kata Long Ge. Lalu apakah ada level lain di atas Kaisar Yu tingkat 9? Saya tidak tahu tentang ini, dan saya belum pernah mendengarnya, kata Long Ge. Sayang sekali kami tidak bertanya pada kakak Long. Jika kami bertanya pada kakak Long pasti akan tahu, karena kakak Long setidaknya adalah Master Yu Huang puncak tingkat ke-9. Ya, tapi kita juga bisa menebak bahwa dalam tahun-tahun yang panjang di seluruh alam semesta, pasti ada banyak sekali Master yang telah berkultivasi hingga puncak Yu Huang tingkat ke-9. Lalu, bukankah ada tingkat di atas Yu Huang tingkat ke-9? Jika demikian dengan cara ini,
puncak Yu Huang level 9 adalah titik akhir. Banyak orang telah mencapai puncak Yu Huang level 9, lalu siapa di antara mereka yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah? Kata Huo Wu. Analisis gadis penari itu masuk akal, karena dari informasi tentang pasukan Yu Huang yang diperoleh dari komputer kristal, kita dapat mengetahui bahwa hampir semua kapten klan naga adalah ahli puncak tingkat 9 Yu Huang, tetapi 4 di antaranya adalah ahli tingkat 9 Yu Huang yang terlambat. Kalau begitu, mengapa 64 master puncak tingkat 9 Yu Huang itu bisa tunduk kepada saudara Long dan hanya menjadi kapten mereka alih-alih bersaing untuk menjadi komandan tentara atau bahkan komandan? Mungkin tingkat kekuatan tempur mereka berbeda. Bukankah kita baru saja menganalisanya? Karena pertarungan lintas level, mereka dapat dibagi menjadi Yu Huang level 10 dan Yu Huang level 11. Mungkin beberapa kapten adalah petarung Yu Huang level 11. Beberapa kapten punya hanya kekuatan tempur Yu Huang tingkat ke-10. Kata Dilong. Apa yang dikatakan Xiaolong masuk akal. Mengenai level apa yang berada di atas puncak level ke-9 Yu Huang, percuma kita mempelajarinya sekarang. Bagaimanapun, kita sekarang adalah master di tahap awal level ke-6 Yu Huang. Kita harus berkultivasi untuk mencapainya, puncak tingkat ke-9 Yu Huang. Saya tidak tahu berapa tahun lagi kerja keras yang diperlukan, tapi sekarang, hal terpenting kita adalah bagaimana menghadapi Brigade Yu Huang yang mengepung kita di luar, kata Huo Wu. Haha, menurut informasi di komputer kristal, jumlah orang yang mengepung dan menekan Brigade Yu Huang kita telah mencapai 48.000. Sepertinya kita harus segera berjuang keras. Long Ge berkata sambil tersenyum. Ya, Dilong mengangguk. Huo Wu juga tahu apa artinya pertarungan yang bagus antara Long Ge dan Dilong, yang berarti saling membasmi Brigade Yu Huang satu sama lain. Namun, di saat yang lemah adalah yang terkuat. Ketika musuh mengejar diri sendiri, belas kasihan adalah yang paling mematikan. Oleh karena itu, Huo Wu tidak menghentikan Long Ge dan Dilong untuk saling membasmi bisa saling membasmi. Dia juga dibasmi oleh lawannya. Tapi kamu harus hati-hati. Selain Yintian yang berada di puncak Yu Huang tingkat 8, mereka juga memiliki saudara tersembunyi yang berada di akhir Yu Huang tingkat 8. Kekuatan tempurnya harusnya sangat kuat. Kamu harus hati-hati, Huo Wu mengingatkan. Yah, jika itu adalah penguasa klan naga, kami pasti akan mengaku kalah. Lagi pula, kemampuan tempur lompatan klan naga terlalu kuat, dan kami tidak bisa mengalahkannya sama sekali. Tapi jika itu adalah klan pembasmi tersembunyi, maka tidak perlu khawatir. Yu dari klan pembasmi tersembunyi seorang master di Kaisar tingkat 8 yang menggunakan peralatan terbaik Kaisar. Terakhir, kekuatan tempurnya hanya berada di tingkat menengah Yu Huang, tidak peduli seberapa kuatnya, itu hampir sama dengan Kaisar pembasmi naga yang kita basmi saat itu. Saudara laki-laki Yu Huang yang tersembunyi di akhir level ke-8 seharusnya memiliki kekuatan tempur yang mendekati Yu Huang level 9. Sekitar level menengah, kita juga bisa menghadapinya. Haha, bagaimana jika aku tidak memberimu bantuan apapun? Huo Wu bertanya sambil tersenyum. Setidaknya kita membutuhkan dukungan, jika tidak, kekuatan tempur kita hanya berada di tingkat ke-8 Kaisar Yu, dan kita akan segera dihancurkan oleh lawan. Long Ge berkata dengan kaget. Haha, aku hanya bercanda. Kapan aku tidak akan membantumu? Huo Wu tertawa. Haha, itu cukup dengan bantuan gadis penari. Kami mempertahankan kekuatan tempur Yu Huang tingkat menengah ke-9 dan mendekati Yu Huang tingkat akhir ke-9. Seharusnya mungkin untuk mengalahkan Yintian dan Yin Dilong. Ge berkata sambil tersenyum. Tapi mereka bukan hanya 2 orang, mereka juga memiliki 5 kapten skuadron lainnya, semuanya lebih kuat dari Yin Li dan Yin Yi yang kamu basmi. Yang paling penting adalah mereka juga memiliki sekelompok kapten regu dan 48.000 tentara tingkat Yu Huang, mereka semua akan menyusahkanmu, kata Huo Wu. Dengan cara ini, pertarungan untuk sementara waktu pasti akan sangat menantang. Jadi kita harus bekerja keras, kata Dilong sambil tersenyum. Semakin menantang, pertempuran akan semakin seru. Mari kita isi ulang baterai kita. Menurut kecepatan penggalian mereka, saya yakin hanya perlu 1 hari untuk menemukan kita. Kita meremehkan jumlah mereka. Oke, bersiaplah. Aku akan berada di gua sebentar lagi. Kamu bisa keluar dan bertarung. Ya, Long Ge dan Dilong mengangguk, lalu memejamkan mata dan mulai berlatih. Mereka tahu bahwa Huo Wu tidak tahan melihat mereka membantai 48.000 master tingkat Yu Huang, tetapi Long Ge dan yang lainnya tahu tentang pertempuran mereka selanjutnya, dan mereka yakin itu sangat sulit. Betapapun kuatnya seekor harimau, jika diminta menggigit 48.000 domba sekaligus, dia sendiri akan kelelahan. Apalagi di antara domba-domba itu, ada pemimpin yang kekuatannya mendekati itu dari harimau. Setelah 1 hari 1 malam, dong 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 dong. Long Ge dan yang lainnya telah mendengar suara penggalian dengan sangat jelas.
Mereka yakin bahwa mereka akan dapat menemukannya dalam waktu kurang dari 1 jam berada dalam semangat yang tinggi. Kekuatan alam semesta dan kekuatan alam semesta telah mencapai puncaknya, terutama di bawah tekanan kuat dari dunia luar. Kekuatan ruang dan waktu yang dikendalikan oleh kekuatan ilahi juga telah mengalami kemajuan besar. Kini, Long-Ge dapat mengontrol kekuatan ruang dan waktu dalam radius 480.000 mil, dan Dilong juga dapat mengontrol kekuatan ruang dan waktu dalam radius 450.000 mil. Kekuatan ruang dan waktu di dalamnya, begitu mereka menggunakan jurus pamungkasnya, kekuatan mereka akan semakin besar. Saat ini, planet tak berawak yang awalnya sangat besar ini kini menjadi sangat kecil, dan akan menjadi lebih kecil lagi. Dengan 48.000 ahli tingkat Yuhuang menggali pada saat yang sama, planet ini menyusut pada tingkat yang mengkhawatirkan planet ini akan berubah menjadi bubuk. Ayo, seluruh planet akan segera digali, dan para penyerbu akan ditemukan saat itu. Kapten pasukan Yuhuang berkata dengan keras, mendorong anggota tingkat Yuhuang untuk mempercepat penggalian. Di langit, Kapten Hidentian dan 6 kapten skuadron lainnya telah memasuki kondisi pertempuran. Mereka tahu bahwa persiapan pertempuran akan segera dimulai, dan penjajah akan muncul dari tanah kapan saja dan kemudian melawan mereka. Kapten Yintian percaya pada koordinat posisi yang diberikan oleh Kaisar Naga dan memastikan bahwa penyerang Long-Ge dan teman-temannya berada di dalam planet raksasa ini. Oleh karena itu, dia mengirim pesan kepada pemimpin skuadron lainnya perhatian, bersiaplah untuk bertarung kapan saja, waktu, penjajah siap untuk keluar. Petik 2. Ya, para pemimpin skuadron lainnya juga memusatkan perhatian mereka sepenuhnya. Kapten Yintian tahu bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya, karena petinggi telah mengeluarkan perintah. Jika dia gagal mencegat Long-Ge dan yang lainnya, maka tugas ini akan diselesaikan oleh batalion Yuhuang lainnya, dan hadiah terakhirnya adalah itu akan terjadi, mustahil baginya untuk mendapatkan perlengkapan kerajaan terbaik, jadi dia harus berusaha sekuat tenaga untuk membasmi penjajah Long-Ge dan yang lainnya di planet tak berpenghuni ini. Tepat ketika Kapten Yintian sedang berpikir, tiba-tiba, ledakan dahsyat terjadi di suatu tempat di planet ini. Dalam ledakan ini, puluhan anggota tim tingkat Yuhuang yang bertanggung jawab untuk pencarian langsung hancur berkeping-keping oleh ledakan tersebut, sosok emas dan sosok merah terbang langsung dari tanah, lalu muncul di langit. Para penyusup datang, berteleportasi bersama dan mengepung mereka. Kapten Yintian berkata dalam sebuah pesan, dan kemudian berteleportasi dengan 6 pemimpin skuadron terlebih dahulu. Dia berkata bahwa dia akan memimpin dalam membasmi para penyusup, jadi, dia menang, tidak mengingkari janjinya. Setelah mendengar pesan dari ponsel, anggota Brigade Yuhuang lainnya berteleportasi menuju koordinat, dan pertempuran sengit akan segera dimulai. 1820